Apakah sang putri mungkin ingin saya berlutut di hadapanmu? Ling Yue, tampar mulutnya karena tidak menghormati putri ini. Beraninya kau? Terus pukul dia. Terus pukul sampai putri ini puas. Yun Zishu, tahukah kau bahwa keluarga Li Kame dan putra mahkota adalah sahabat keluarga turun-temurun? Putra mahkota tidak akan melepaskanmu. Li Xuan ayahmu adalah wakil menteri pendapatan. Itu adalah jabatan yang cukup menguntungkan. Putra mahkota adalah pewaris sah dinasti saat ini. Menurut hukum Dayong, dia tidak boleh bergaul terlalu dekat dengan pejabat istana. Ucapanmu ini, apakah kamu mungkin menuduh putra mahkota membentuk kelompok untuk kepentingan pribadi, berkolusi dengan pejabat istana, dan merencanakan pemberontakan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Saya tidak mengatakan apa-apa. Tuan Muda Li berbicara omong kosong. Memfitnah putra mahkota adalah kejahatan serius. Pukul dia sampai dia mengerti hierarki. Kau terlalu menyalahgunakan kekuasaanmu. Ini keterlaluan. Ini keterlaluan? Ini baru permulaan. Pengawal bawa dia dan kurung dia di halaman belakang. Aku ingin melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan mulutnya ini untuk belajar dari kesalahannya. Kau tidak punya hak untuk memenjarakan saya secara pribadi. Kau melanggar hukum. Jika Kaisar sampai tahu tentang ini, dia tidak akan mengampunimu. Kau tidak akan lolos. Xiao Yunting Jenderal Agung. Lihatlah kekacauan yang telah kau buat. Bagaimana mungkin saya bisa meramalkan ini? Orang tercela itu selalu sabar dan pemaaf. Siapa yang tahu apa yang merasukinya kali ini? Bersikeras menceraikan suaminya. Apakah dia benar-benar berpikir keluarga Shao kami ingin menikahinya? Kau diam. Keadaan sudah sampai pada titik ini. Namun kau masih begitu ceroboh. Menghina sang putri. Kurasa kau pasti sudah bosan hidup. Tidakkah kau tahu? Yun Zishu bukanlah orang biasa. Sekumpulan orang bodoh. Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar dari mulut anggota keluarga Xiao kata-kata yang tidak sopan terhadap sang putri. Dan Li Sui, wanita yang kejam dan licik ini, yang tidak mampu meraih keberhasilan, terlepas dari apakah dia selamat, keluar dari ruang bayangan. Dia dilarang menginjakan kaki di kediaman keluarga Xiaoku lagi. Mengenai Yun Zishu ini, setelah periode ini berlalu, membuatnya berharap dia mati. Nyonya, sesuatu yang mengerikan telah terjadi di kediaman Li. Sesuatu telah terjadi di kediaman Li. Li Xuan memimpin orang-orang untuk menyerang putri. Komandansi mengepung kediaman Li. Mereka berniat menghukum seluruh keluarga. Menjerat hukuman pemusnahan 9 keturunan. Apa? Beraninya dia? Keluarga Li adalah keluarga pihak ibu Nyonya Xiao. Jika mereka dieksekusi dan dijerat, apakah itu akan menjerat keluarga Xiao kita juga? Li Su ini, dia benar-benar menyebabkan kerugian tanpa akhir. Putri, orang-orang dari keluarga Li telah tiba. Orang tua Li Sui sudah datang. Ya. Jika seorang anak tidak diajari ayah yang harus disalahkan, suruh mereka berlutut di luar. Katakan bahwa putri ini saat ini tidak sadarkan diri. Dan hanya ketika aku bangun, barulah mereka diizinkan masuk. Ya. Apa aku adalah pejabat yang diangkat oleh istana kekaisaran? Dengan hak apa sang putri membuatku berlutut terus-menerus dan menolak menemuiku? Apakah Tuan Li tidak mengerti ucapan manusia? Sang putri menderita luka parah dan tidak sadarkan diri. Dia belum bangun. Dia tidak bisa menemui Tuan Li. Saya masih berharap pelayan pasti akan pergi dan memberitahu mereka lagi, mengatakan bahwa saya Li datang kali ini secara khusus untuk meminta maaf atas putraku yang tidak pantas. Saya mohon sang putri dalam kemurahan hatinya yang besar untuk mengampuni Suan Erku. Tuan Muda Li membawa begitu banyak prajurit rumah tangga untuk melukai sang putri. Ini adalah percobaan pembunuhan. Paviliun bayangan sudah turun tangan. Bagaimana tepatnya masalah ini akan ditangani? Hanya bisa diketahui setelah sang putri bangun. Apakah pavilion bayangan ini benar-benar bekerja untuk Kaisar atau untuk Yun Zishu? Kalian berdua datang untuk memohon ampun. Komandansi, Mohonlah ampun dengan sungguh-sungguh. Kejahatan apa merencanakan untuk mencelakakan putri? Kalian seharusnya sangat jelas tentang itu. kami mohon komandansi untuk menunjukkan belas kasihan. Tunjukkan belas kasihanku mohon. Teruslah berlutut sampai putri bangun. Melihat ketulusan kalian, dia mungkin menunjukkan kemurahan hati. Komandansi, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda adalah sekretaris kekaisaran tingkat pertama. Berlutut hari ini. Bagaimana Anda akan menghadapi rekan-rekan itu di masa depan? Dan bersikap. cepat segera bergegas ke keluarga Xiao. Beritahu Nyonya Xiao untuk membawa Xiao Yunheng untuk datang dan memohon pengampunan juga. Bukankah Xiao Yunheng terluka? Apa yang kau tahu? Justru, karena dia terluka, dia seharusnya lebih datang ke sini.
Kenapa kau tidak bergegas cepat pergi? Si Kang, Xiao Yunan dihukum 50 pukulan tongkat. Dia membutuhkan setidaknya sebulan istirahat di tempat tidur. baru saja Li Xuan dengan bersemangat bergegas datang. Benar-benar menarik. Keluarga Xiao belum sepenuhnya ditangani, dan keluarga Li bergegas mencari mati. Aku menyuruh Ling Yue pergi menyampaikan pesan. Apakah itu membantumu? Putri, Anda telah banyak berubah. Tingkah laku Anda benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apakah kamu ingin aku menjadi sama seperti sebelumnya? Cara ini cukup baik sekarang. Aku juga berpikir itu sangat bagus. Tidak mengindahkan dekret kekaisaran. Tidak peduli tentang kode etik. Dan tentu saja tidak perlu mengikuti 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Juga tidak perlu peduli tentang pendapat duniawi. Aku adalah putri utama Dayong yang sah dan berhak. Meskipun ibu suriku meninggal lebih awal, aku tidak bisa membiarkan diriku diintimidasi oleh siapapun. Bisakah kaisar mempersulitmu? Tidak akan. Karena kamu ada di sini. Tinggallah dan makan bersamaku. Baiklah. Putri Komandan, putra mahkota telah tiba bersama tabib kekaisaran dan pengawal kekaisaran. Mereka datang dengan niat buruk. Apakah mereka tidak akan pernah berhenti? Bawahan Anda akan pergi menanganinya. Tidak perlu mengindahkan mereka. Makan malamlah denganku. Yang mulia. Biarkan saja mereka menunggu. Kamu akan makan bersamaku. Ya. Menteri Li, apa yang Anda lakukan? Putra mahkota. Ini semua karena kegagalan hamba ini untuk mendidik putranya dengan baik. Hamba ini bersalah. Hamba yang rendah hati ini datang ke sini kali ini secara khusus untuk meminta maaf kepada sang putri. Saya mohon sang putri untuk berbesar hati dan mengampuni Sue Air dan Suan Erku. Zishu menolak untuk keluar, membiarkan seorang pejabat istana berlutut di jalan di luar kediaman sang putri. Etika macam apa ini? Minggir, putra mahkota. Sang putri sedang sakit. Komandansi telah memerintahkan dengan tegas bahwa sampai sang putri bangun, tidak ada seorang pun yang diizinkan mengganggunya. Aku adalah putra mahkota. Apakah aku seseorang yang bisa kau hentikan, Nyahlan? Apakah kau mencoba memberontak? Aku membawa tabib kekaisaran untuk mengobati Zishu. Kalian semua minggir untukku. Jika ada penundaan, aku akan mengambil nyawa kalian. Putra mahkota, mohon tenangkan amarah Anda. Tuan Muda Li memimpin pasukan dan bentrok dengan sang putri, menyebabkan sang putri jatuh pingsan. Para penjaga, karena pertahanan yang tidak efektif, sudah dibawa oleh komandansi ke paviliun bayangan untuk hukuman berat. Mereka tidak berani lalai lagi, pergi dan umumkan. Katakan saja bahwa aku bertindak atas perintah ayahanda kaisar, membawa tabib kekaisaran ke sini untuk konsultasi. Jika dia terus bersikap sombong dan keras kepala, dan tidak menunjukkan pengekangan diri, jangan salahkan putri ini karena memaksa masuk. Sang putri putra mahkota dan tabib kekaisaran masih menunggu balasan. Katakan saja bahwa aku baru bangun, dan kepalaku masih sakit. Biarkan tabib kekaisaran masuk. Ya, Di mana putra tertua keluarga Li ditahan? Halaman barat laut. Bawa saya ke sana. Ya, Yan Zishu, Tuan Li adalah pejabat istana yang diangkat oleh kaisar. Kau membuatnya berlutut di luar di jalan. Tingkah laku macam apa itu? pejabat istana ini bahkan lebih dihormati daripada putri sah saat ini. Yan Zishu, Li Xuan memimpin orang-orang menerobos masuk ke dalam kamar dalam kediaman putri, berniat mencelakai putri. Menurut hukum, penyitaan properti dan hukuman mati seluruh keluarga tidak akan berlebihan. kau. Baiklah, biarkan tabib kekaisaran memeriksa nadimu dan memeriksa lukamu, agar aku putri ini bisa segera kembali untuk melapor. Tidak perlu memeriksa nadiku, selain sakit kepala. Aku tidak merasa tidak nyaman di tempat lain. Karena memang begitu keadaannya, aku akan membawa Li Xuan pergi. Bukankah Li Xuan sudah kembali? Apakah kau pura-pura bodoh? Putra mahkota tidak perlu marah karena malu. Aku hanya ingat bahwa Li Xuan membawa sekelompok orang menyerbu masuk seperti anjing gila, menyeretku jatuh ke tanah. Lalu aku pingsan. Mengenai apa yang terjadi setelah itu, putri ini juga tidak ingat. Sang putri Li Xuan telah dikurung oleh pavilion bayangan. Benarkah di mana dia? Dia dikurung di gudang kayu bakar barat laut. Komandan Si sudah pergi ke sana. Si Chan juga ada di sini. Karena pavilion bayangan sudah turun tangan. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa dipengaruhi oleh putri ini. Pernikahanmu dianugerahkan oleh ayahanda kaisar, apalagi menceraikan suamimu. Bahkan perpisahan bersama pun tidak diizinkan. Kau mengabaikan hubungan antar manusia dan tidak menghormati kehendak kaisar. Kau harus bersikap baik. Putri Li Xuan dibawa oleh Komandan Si ke pavilion bayangan. Putra mahkota tiba terlalu terlambat. Ini mungkin menyebabkan putra mahkota kita menderita karena kemarahan. Pergi dan minta Tuan Li masuk. Sang putri.
Hamba memohon sang putri menunjukkan belas kasihan. Tidak peduli apapun, tolong ampuni Li Xuan dan Li Xue hamba. Putri ini benar-benar ketakutan. Masalah hari ini tidak bisa begitu saja diabaikan. Tuan Li benar-benar telah membesarkan sepasang anak yang baik. Jika anak tidak diajar ayah yang patut disalahkan, selama sang putri dapat mengampuni Xuan Er dan Xue Er, hukuman apapun bagi pejabat ini dapat diterima. Tuan Li sedang bercanda. Putri ini hanyalah seorang putri. Saya belum memiliki wewenang untuk berurusan dengan pejabat istana. Anda juga mendengar. Li Xuan ini dibawa pergi oleh komandansi dari pavilion bayangan. Namun putri ini bisa menjadi perantara untuk Anda. Tetapi ada syaratnya. Sang putri berkata demikian. Apalagi hanya satu syarat. Selama kedua anak ini bisa kembali. Tidak peduli apapun syaratnya. Pejabat ini menyetujui semuanya. Baiklah. Menghadaplah dan mohon ampun kepada Ayahanda Kaisar. Anda gagal mendidik anak. Sukarela melepas jabatan Wakil Menteri Pendapatan. Apakah maksud sang putri? Bahwa Anda ingin hamba mengundurkan diri dari posisi Wakil Menteri Pendapatan. Ini saya tidak akan memaksakannya pada Anda. Namun nyawa Li Xuan dan Li Xue dan seluruh keluarga Li, hidup dan mati seluruh rumah tangga, bergantung pada keputusan Tuan Li. Bagaimana jika Kaisar tidak setuju? Mengingat sikap tulus Tuan Li dalam mengakui kesalahan, bagaimana mungkin Kaisar tidak setuju? Namun Tuan Li harus bertindak cepat. Jika tidak, tubuh Li Xuan dan Li Xue ada di pavilion bayangan. Mereka tidak bisa bertahan lama. Dia tidak mau kembali. Lebih dari sekadar tidak mau kembali. Ibu pergi menemuinya secara pribadi hari ini. Saya tidak pernah menyangka dia akan membuat saya berlutut selama 1 jam penuh. Apal, beraninya dia mempermalukan ibu seperti ini. Orang tercela itu, kita akan menghadapinya nanti. Ibu, apakah ibu tahu apa yang terjadi pada Xue Er? Di pavilion bayangan, kudengar Li Xuan menderita siksaan berat. Ibu akan mencari cara. Nyonya Baginda Kaisar dan Yang Mulia Putra Mahkota telah tiba di kediaman putri. Jenderal, silakan segera pergi ke kediaman putri. Kaisar telah tiba di kediaman putri. Yang Mulia telah datang secara pribadi. Saya ingin melihat kesombongan macam apa yang masih bisa ditunjukkan oleh jalang kecil ini. Hanger, Anda harus fokus pada pemulihan dari cedera Anda terlebih dahulu. Setelah ibu membujuknya kembali, saya akan memastikan Anda mendapatkan jawaban. Ibu-ibu telah dizalimi, tapi ibu tidak perlu terburu-buru saat ini. Putra Mahkota dan saya telah mendiskusikannya. Kami akan mencari seseorang untuk menyamar sebagai orang yang memiliki hubungan terlarang dengannya hari itu, dan membuat keributan di hadapan Kaisar. Ketika saat itu tiba, dia pasti akan menghadapi konsekuensi berat. Seandainya bukan, karena Yuan Zishu, Xue Er tidak akan dikirim ke pavilion bayangan, dan ibu dan ayah tidak akan merusak hubungan kalian. Saya akan mengingat semua hutang ini. Putri Anda menghormat kepada Ayahanda Kaisar. Panjang umur Kaisar. Bangunlah Zishu. Putri telah menyebabkan Ayahanda Kaisar khawatir. Zishu, kau adalah seorang putri. Jangan biarkan urusan rumah tangga menjadi terlalu tidak sedap dipandang. Ini bukanlah urusan rumah tangga. Putri Anda memutus hubungan dengan keluarga Xiao. Mulai sekarang hamba sepenuhnya terpisah dari keluarga Xiao. Omong kosong, kau adalah seorang wanita. Tidak ada yang namanya suami pensiunan. Apa yang Ayahanda Kaisar katakan sangat masuk akal. Awalnya ini hanyalah kesalahpahaman. Ini bukanlah kesalahpahaman. Ayahanda Kaisar Anda tidak tahu kehidupan macam apa yang putri Anda jalani di keluarga Xiao. Mengapa kau mengamuk sedemikian rupa? Cukup Zishu. Hamba benar-benar tidak menyangka bahwa kau menderita ketidakadilan sebesar ini. Hamba sudah memerintahkan Nyonya Xiao untuk datang ke sini secara pribadi. Im jemput MI. Dia juga harus membuat janji secara langsung bahwa dia tidak akan menindasmu lagi di masa depan. Mengenai Li Xue itu, dia pasti pantas dihukum. Li Xue menuduh putri Anda secara palsu, dan Li Xuan melakukan pembangkangan. Harta keluarga Li disita, dan seluruh klan dihukum mati. Yuan Zishu, Ayahanda Kaisar telah datang secara pribadi. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Jangan lupakan apa yang kau lakukan saat itu. Tindakan-tindakan menyebabkan kekacauan di istana kekaisaran itu. Ayahanda Kaisar belum menghukummu untuk itu. Hamba menghaturkan sembah kepada Yang Mulia. Istri hamba memberi hormat kepada Baginda. Panjang umur Kaisar. Panjang umur Kaisar. Memberi hormat kepada Putra Mahkota. Menghaturkan sembah kepada Putra Mahkota. Semoga beliau hidup 1000 tahun. Semoga beliau hidup 1000 tahun. Bangun. Terima kasih Baginda. Terima kasih Yang Mulia. Jenderal Xiao dan Nyonya, apakah Anda tidak melihat putri ini? Atau apakah Anda mengatakan
Anda sama sekali tidak menghormati putri ini. Hamba menghaturkan sembah kepada sang putri. Istri hamba memberi hormat kepada putri. Putri ini adalah putri kekaisaran pelindung negara. Putri yang jenderal dan nyonya hormati. Putri yang mana? Hamba menghaturkan sembah kepada putri pelindung negara kekaisaran. Istri hamba ini memberi hormat kepada putri kekaisaran pelindung negara. Semoga beliau hidup 1000 tahun. Semoga beliau hidup 1000 tahun. Ayah Anda Kaisar Putri Anda ingat. Semua pangeran dan putri kekaisaran yang telah dianugerahi gelar, diizinkan untuk mendirikan kediaman mereka sendiri. Bukankah hamba sudah menganugerahkan rumah besar ini kepadamu? Putri Anda adalah putri sah ayah Anda Kaisar, dan secara pribadi dianugerahkan oleh Yang Mulia. Sebagai putri kekaisaran pelindung negara, bangsawan ditambahkan di atas bangsawan. Putri Anda berhak untuk menikahkan menantu laki-laki ke dalam kediaman. Jika ayah Anda Kaisar bersikeras agar hamba berdamai dengan Xiao Yunyang, maka putri Anda bersedia membiarkan Xiao Yunyang menikah dan tinggal di kediaman putri. Ini benar-benar konyol. Sama sekali tidak putraku Yunheng. Seorang pria terhormat setinggi 8 kai. Bagaimana dia bisa pindah ke kediaman putri? Mengapa tidak? Putri sudah keterlaluan dalam menindas orang lain. Apa yang putri ini katakan? Semuanya sesuai dengan aturan dan hukum keluarga kekaisaran. Jika Nyonya Xiao tidak puas, dia tentu dapat menyatakan alasannya. Mungkinkah Nyonya Xiao percaya? Jika hamba tidak pindah ke kediaman keluarga Xiao tidak dapat mengendalikan atau menindas hamba. Atau, apakah Xiao Yunheng merasa bahwa dengan pindah ke kediaman putri, hamba akan menjadi seperti dia, mengutamakan selir dan mengabaikan istri, dan merencanakan sesuatu melawannya? Zishu, hentikan pembicaraan liarmu. Ayah Anda Kaisar Putri Anda tidak akan kembali ke kediaman keluarga Xiao jika ayah Anda Kaisar tidak bersedia. Putri Anda bersedia mati. Menteri Xiao yang terhormat, bagaimana menurutmu? Yang Mulia. Hamba tunduk pada keputusan Yang Mulia dan menghormati keputusan putri kekaisaran. Baiklah, jika demikian halnya, maka tunggu sampai cedera Yunheng membaik dan dia akan pindah ke kediaman sang putri. Ketika putri Anda menikah dengan keluarga Xiao, hamba tidak membawa seorang pun pelayan. Putri Anda berharap bahwa ketika Xiao Yunheng pindah ke kediaman putri, dia juga tidak membawa seorang pun pelayan. Ya, hamba akan membuat pengaturannya. Semuanya akan didasarkan pada keinginan putri kekaisaran. Zishu, apakah kau punya permintaan lain? Tidak ada untuk saat ini. Jika ada kebutuhan lebih lanjut, putri Anda akan memerintahkan seseorang untuk memberitahu Jenderal Xiao. Zishu, hamba harap kau dan Yunheng dapat menyelesaikan kesalahpahaman kalian segera dan hidup dalam keharmonisan pernikahan. Jika hubungan kalian membaik di masa depan, kau bisa pindah kembali ke kediaman keluarga Xiao kapan saja. Ya, gadis kecil itu. Dia saat ini sedang mengamuk karena marah. Setelah Yunheng menenangkannya dan membawanya kembali ke keluarga Xiao, bukankah itu hanya akan berlanjut, memungkinkan kita untuk memanipulasinya? Karena putri sudah memaafkan Yunheng. Bisakah Anda membebaskan Li Suan dan Li Su? Mengenai urusan pavilion bayangan, komandansi bertanggung jawab atas segalanya. Setelah Xiao Yunheng pindah ke kediaman putri, hamba akan memohon kepada komandansi untuk melihat apakah dia bisa menunjukkan kelonggaran. Apakah putri benar-benar berniat membiarkan Xiao Yunheng pindah masuk? Kalau begitu, bukankah surat cerai itu akan? Si Chang, alasan Yang Mulia begitu bertekad untuk membuatku menikahi Xiao Yunheng adalah untuk membuatku mati di dalam keluarga Xiao. Saya tidak akan membiarkan Anda mati. Yang Mulia memainkan permainan catur yang bagus. Menggunakan diriku untuk mengikat keluarga Xiao, membuka jalan bagi rencana putra mahkota. Ketika aku kehilangan nilaiku di masa depan, dia akan membiarkanku mati di dalam keluarga Xiao. Dengan cara ini, keluarga kerajaan juga mendapatkan pengaruh untuk mengendalikan keluarga Xiao, melayani penguasa bagaikan menemani harimau. Yang Mulia membutuhkan keluarga Xiao, tetapi juga perlu bersiap secara memadai untuk melenyapkan keluarga Xiao. Ini memungkinkannya untuk membuatku putri yang dia benci ini mati tanpa suara dan tanpa jejak, dan juga mendapatkan tambahan pengaruh untuk tuduhan di masa depan terhadap keluarga Xiao, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Apakah putri punya rencana? Anda adalah komandan pavilion bayangan, mendapatkan beberapa pasang belenggu besi mendalam. Seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Li Suan dan Li Su akan segera dibebaskan besok di Istana Kekaisaran. Masalah ini juga harus diselesaikan. Ya. Yang Mulia, di Istana Kekaisaran hari ini, Sensor Kekaisaran bersama-sama mengajukan petisi, menyatakan bahwa Menteri Li gagal mendisiplinkan putrinya dengan benar. Saat ini, Menteri Li dan istrinya telah diturunkan pangkatnya dan diasingkan dari ibu kota, tanpa kemungkinan pekerjaan di masa depan. Keluarga Zhao juga terlibat karena hal ini. Apakah ada calon untuk posisi Wakil Menteri Keuangan? Komandansi sudah berbicara dengan Kanselor, dan Kanselor sangat merekomendasikan Menteri Gu Qiubai untuk posisi Wakil Menteri Keuangan. Dia adalah salah satu dari kita. Bagus, sangat bagus. Langkah demi langkah perlahan. Ini baru permulaan. Putri orang-orang dari kediaman jenderal telah tiba. Mereka telah mengirim Xiao Yunheng kembali. Mereka bertindak cepat. Takut sang putri mengingkari ucapannya.
Yuan Zishu benar-benar mengatur agar saya tinggal di sini. Spray di tempat tidur telah diganti dengan yang bersih. Perangkat teh Fuma juga telah diganti dengan yang baru. Fuma mohon fokus untuk pulih dari cedera Anda sekarang. Putri berkata bahwa Anda membutuhkan pemulihan yang tenang. Tempat ini sangat cocok. Di mana Yuan Zishu? Saya ingin bertemu dengannya. Putri kami saat ini sedang beristirahat. Jam berapa ini dan dia masih tidur? Segera ganti kamar saya sekarang juga. Jika tidak, saya akan segera meninggalkan tempat ini. Jenderal Muda Xiao sungguh dimanapun dia berada, tidak pernah lupa bersikap angkuh. Halaman ini tidak sesuai dengan kedudukanmu. Yuan Zishu, Aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu. Halaman ini di masa depan ini akan menjadi satu-satunya tempat di mana kamu bisa bergerak. Akan baik jika kamu bersedia tinggal. Tetapi bagaimana jika kamu tidak mau? Aku istana ini tidak akan memaksamu tidur di lantai. Pilihan ada di tanganmu. Tetapi aku harus mengingatkanmu. Pastikan untuk tidak menyinggung para pelayan di Puri. Jika tidak di masa depan, tidak ada yang akan bersedia mengurusmu. Hari-harimu di Puri Putri. Mungkin tidak akan mudah baik kamu tinggal atau pergi. Pergi. Yuan Zishu. Yuan Zishu buka pintunya untukku. Kau berani memenjarakanku, Yuan Zishu. Yang mulia Kaisar sangat marah, menghukummu dengan kurungan di rumah. Tetapi Anda jelas mengatakan bahwa membuat Kaisar marah akan menguntungkan Anda. Jangan khawatir, dia akan segera tiba. Aku sudah menginstruksikan Leng Suang untuk menyambut tamu terhormat itu. Tetapi Lang Shuang jelas sedang berdiri di dekat tembok di halaman belakang. Sampaikan kepada sang putri bahwa Feng Qi, cucu sah tertua dari keluarga Feng, meminta audiensi. Putri, Anda benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan yang ilahi. Feng Qi, cucu sah tertua dari keluarga Feng, telah tiba. Feng Qi. Ternyata cucu sah tertua dari keluarga Feng datang secara pribadi. Cukup berani. Biarkan dia masuk. Ya. Salam sang putri. Semoga yang mulia hidup 1000 tahun. Hamba mohon maaf karena lancang mengganggu yang mulia. Maafkan pelanggaran ini. Singkirkan basa-basi. Tuan Muda Feng berkunjung larut malam. Apa tujuannya? Bertindak atas perintah kakak hamba. Hamba secara khusus datang untuk memahami sang putri. Memahami apa? Mengenai masalah Xiao Yunheng dari keluarga Xiao. Hamba ingin tahu sikap apa yang dipegang sang putri. Apa paman kekaisaran Feng begitu peduli dengan hubungan antara keluarga Xiao dan aku? Jika hamba telah menyinggung Anda, hamba meminta sang putri memaafkan hamba. Kakek hamba memiliki alasan yang harus ia perhatikan. Tidak ada kasih sayang sama sekali antara keluarga Xiao dan aku. Terlepas dari keputusan apapun yang dibuat putri ini sekarang, hasil akhirnya akan menjadi pertarungan sampai mati di antara kita. Mengapa Anda harus mendorong keluarga Xiao menuju kehancuran? Keluarga Xiao dan aku berbagi kebencian yang tak terdamaikan. Setelah sang putri memutuskan hubungan dengan keluarga Xiao, apakah Anda memiliki kandidat suami pilihan? Tidak, Kalau begitu, putri ini tidak berniat untuk menikah lagi. hamba telah lancang. Tampaknya putra mahkota tidak senang dengan sang putri. Memang dia tidak senang. Tetapi putra mahkota akan naik tahta dan menjadi kaisar di masa depan. Apakah sang putri tidak takut? Bukankah dia sudah naik tahta? Apakah dia bisa naik tahta masih belum diketahui. Siapa bilang pewaris tahta harus menjadi kaisar? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, bicaralah terus terang. Jika tidak ada hal lain, silakan pergi. Apakah sang putri berpikir, pangeran mana di istana yang memenuhi syarat untuk menjadi kaisar? Kekuasaan paling aman hanya jika dipegang di tangan sendiri. Mengandalkan diri sendiri lebih baik daripada mengandalkan orang lain. Tuan Muda Feng adalah orang yang cerdas. Inilah pendirian putri ini. Anda boleh menyampaikan ini dengan jujur kepada paman kekaisaran. Apakah Anda mengerti? Leng Suang antar tamu keluar. Yang mulia Komandan Si telah tiba. Putri, Tidak perlu upacara yang berlebihan. Mengapa Anda datang begitu terlambat? hamba hanya ingin melihat Anda. Hamba dengar seseorang dari keluarga Feng datang. Tuan muda dari keluarga Feng itu. Kecerdasan Anda cukup tajam. Apa yang dia katakan? Dia datang atas nama paman kekaisaran Feng untuk menyelidiki pendirianku. Apakah yang mulia berencana memenangkan hati keluarga Feng? Mengandalkan hanya kita berdua membuatnya sulit untuk mandiri. Keluarga Feng mengendalikan sebagian otoritas militer.
Dan kepala keluarga adalah sekretaris agung yang kuat. Mereka adalah pilihan terbaik untuk sekutu. Lalu apa kesan yang mulia tentang Feng Qi? Jawaban macam apa yang ingin Anda dengar? Bawahan ini ingin mendengar kebenarannya. Sejujurnya Tuan Muda Feng ini memang luar biasa. Dibandingkan dengan generasi kakaknya, dia benar-benar berbeda. Dia menyerupai seorang tuan muda yang halus dan lembut seperti batu giok. Mengapa Anda tidak berbicara? Anda tampaknya memiliki permusuhan besar terhadap Tuan Muda Feng. Saya baru saja keluar dari keluarga Xiao, dan saya tidak berniat terlibat dalam hubungan lain. Anda tidak perlu khawatir bahwa saya akan mengembangkan perasaan apapun terhadap Feng Qi. Bawahan ini hanya bertanya santai. Saya tahu. Jika tidak ada hal lain, bawahan ini akan mohon pamit dulu. Si Kang, ketika Anda datang ke kediaman putri di masa depan, Anda bebas untuk datang dan pergi. Tidak perlu mengumumkan kedatangan Anda. Bagaimana mungkin begitu? Bagaimana jika bawahan ini datang pada waktu yang tidak tepat? Kapanpun Anda datang adalah waktu yang tepat. Sang putri, Xiao Yun yang itu ribut ingin bertemu dengan Anda. Seseorang saya ingin bertemu Yun Zishu. Mengapa Anda ingin bertemu saya? Apakah Anda ingin saya datang dan mengasihani Anda? Yun Zishu. Saya sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Sebaiknya Anda tidak menantang batas kesabaran saya. Zishu, itu salahku sebelumnya. Jika kau bersedia pulang bersamaku, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Seorang istri adalah istri dan seorang selir adalah selir. Saya sama sekali tidak akan mengizinkan Lisun berada di atasmu. Lelucon macam apa yang Anda katakan? Ingin memilih dua pendamping pria untuk kediaman. Mengapa Anda jenderal muda tidak memberikan saran? Apa yang kau katakan? Saya bosan hari ini. Dan berencana memilih dua pria muda dan tampan untuk melayani di kediaman. Ini benar-benar konyol. Wanita macam apa yang mengabaikan hubungan antar manusia sepertimu? Anda bisa memiliki selir. Mengapa saya tidak bisa memilikinya? Tentu saja kau tidak bisa memilikinya. Sayang sekali, saya bersikeras untuk memilikinya. Saya akan memilih mereka besok. Pada saat itu, saya akan membiarkan jenderal muda datang dan memperluas wawasannya. Sebagai seorang wanita, kau harus mematuhi 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Saya seorang putri. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Apakah itu urusan Anda? Tunggu saja, kau berani menduakan aku. Saya akan melaporkan ini kepada Kaisar dan menghukummu karena gagal menjunjung kebajikan seorang istri. Pengawal pangeran pendamping tidak patuh. Dia tidak punya sopan santun. Beri dia pelajaran yang baik. Kau, Anda benar-benar tidak pernah belajar. Apakah Anda berpikir bahwa saya sang putri berkompromi dengan membawa Anda ke kediaman putri? Anda salah. Saya hanya ingin menjebak Anda di sini dan memanipulasi Anda sesuka hati saya. Memanipulasi Anda sesuka hati saya, pukul dia. Kembali ke kediaman jenderal nanti dan ambil semua mahar saya. The film was translated Yeah. and narrated by M Media. Bibi. Bagus, Anda sudah kembali. Anda telah menderita keluhan. Di mana Yun Heng, Bibi? Dia ada di kediaman putri. Kediaman putri yang mana? Dia ada di kediaman putri pelindung. Pergi mandi dulu. Saya akan memberitahu Anda detailnya nanti. Penjahat Yin Zishu itu pasti telah mengambil kesempatan untuk membalas dendam terhadap Yun Heng. Saya akan pergi ke kediaman putri besok untuk melihat. Jika Yun Zishu berani melakukan apapun pada Yun Heng, saya pasti tidak akan membiarkannya lolos. Suer, kamu telah menderita. Bibi. Mengapa Yun Heng pergi ke kediaman orang itu? Yun Zishu itu mengandalkan statusnya sebagai seorang putri. Dia membuat Yun Heng dihukum 50 cambukan rotan. Beraninya dia memukul kakak Yun Heng. Sekarang Yun Heng terluka. Bagaimana mungkin dia bisa nyaman di sana? Bibi, mohon tenanglah. Yun Heng terluka. Saya pasti harus pergi dan merawatnya. Saya sama sekali tidak akan membiarkan dia menderita keluhan apapun di kediaman putri. Karena itu masalahnya. Maka urusan menjaga Yun Heng, saya akan percayakan kepada Anda. Bibi, saya akan pergi sendiri. Merawat Yun Heng adalah tugas saya. Saya tidak bisa membiarkan Bibi juga harus menanggung amarah Yun Zishu. Siapkan beberapa udang dan juga ikan. udang adalah makanan pemicu. Bisakah saya memakannya? Yun Heng, saya minta maaf, saya tidak tahu. Kau menjadi semakin asal-asalan akhir-akhir ini. Yun Heng, kamu juga tahu bahwa saya belum punya banyak pengalaman merawat orang. Itu semua karena Yun Zishu ini. Dia tidak mengizinkan kita makan apapun.
Saya bahkan harus membeli barang-barang sendiri. Saya ingin bertemu Yun Zishu. Nani, pergilah umumkan kedatangan saya. Apakah kau tuli? Pangeran pendamping, cedera Anda belum sepenuhnya pulih. Mengapa Anda sudah mencoba memamerkan otoritas Anda? Pangeran permaisuri ini menuntut untuk bertemu Yun Zishu. Sang putri sudah beristirahat malam ini dan tidak akan menemui Anda. Kau pergi katakan padanya bahwa saya mencari rekonsiliasi dengannya. Tunggu sampai sang putri bangun besok sebelum membahas ini. Kau pergi katakan padanya. Yun Heng, Yun Zishu ini benar-benar terlalu sombong. Cukup. Bukankah itu karena kau penuh kebohongan sebelumnya? Yun Heng dapur bersikap keras lagi dengan makanan kita. Saya ingin pergi menghormati Yun Zishu dan memintanya menyelidiki, tetapi saya menemukan. Apa yang kau temukan? Saya menemukan Komandan Si. Diam-diam memasuki kamar tidurnya. Apa yang kau katakan? Katakan itu lagi. Komandan Sisi. Bajingan ini. Yun Yang jangan marah. Yun Zishu keluar dari sini. Kegilaan apa yang dia alami sekarang? Lisu baru saja melihat Anda tiba sebelumnya. Dia mungkin kembali dan mulai berbicara omong kosong. Saya akan pergi melihatnya. Jangan pedulikan dia. Yun Zishu, apakah kau masih punya rasa malu? Di siang bolong, kau diam-diam bertukar kasih dengan pria luar. Apakah kau tahu apa itu kepatutan dan rasa malu? Apakah kau tahu apa itu kebajikan wanita? Kau benar-benar cabul. Lang Yue, tampar mulutnya. Jika Xiao Yunhan berani berbicara buruk dan menyinggung atasannya lagi, jahit mulutnya. Ya, Yun Zishu, kau tidak suci. Xiao Yonyang, Anda benar-benar kurang kesadaran diri. Aku suamimu. Apakah Anda pikir putri ini memberi Anda surat cerai hanya untuk pamer? Anda ini sebenarnya apa sekarang? Apakah Anda bahkan pantas menjadi suami saya? Pantas saja si Chang sangat melindungimu. Kalian berdua sudah lama menjalin hubungan. Bukan begitu? Saya merasa dizalimi bahwa tadi malam saya masih merasa berhutang budi padamu. Anda benar-benar tidak dapat mengenali situasi Anda saat ini sama sekali. Kau bilang kau ingin memilih suami pelayan untuk mencari dua orang muda dan tampan, pria untuk melayanimu. Dia adalah orang yang kau bicarakan. Memilih suami pendamping. Leng Yu bawa Xiao Yonyang pergi. Jika dia berani menyelinap keluar lagi di masa depan, belenggu dia dengan belenggu besi hitam. Mulai sekarang, Xiao Yonhing dan Li Sui dilarang meninggalkan halaman samping bahkan setengah langkah pun. Ya, Yun Zishu, beraninya kamu. Jenderal Muda Xiao, mari kita pergi. Lepaskan aku. Beraninya kau. Yun Zishu. Yang Mulia ingin memilih dua pria tampan untuk memasuki kediaman dan melayani. Tidak. Saya hanya mengatakan itu untuk memprovokasi Xiao Yonyang. Jika Yang Mulia benar-benar ingin memilih dua pemuda tampan sebagai pendamping kesayangan, tidak perlu memilih mereka yang berdarah terlalu bangsawan. Itu wajar. Jika mereka adalah tuan muda dari keluarga bangsawan, mereka tidak mungkin melayani sebagai pelayan kesayangan seseorang. Yang Mulia pilih saya. Apa yang Anda katakan? Penampilan bawahan ini seharusnya masih enak dipandang. Jika Tuan Putri benar-benar memiliki niat ini, pertimbangkanlah agar bawahan ini boleh masuk kediaman. Bawahan ini tidak hanya bisa melindungi Yang Mulia, tetapi juga patuh. Saya tidak berniat memilih suami pelayan. Jangan biarkan imajinasi Anda meliar. Ya, Si Chang. Mulai sekarang sering-seringlah datang dan bersantap dengan putri ini. jika bawahan ini terlalu sering datang, tidak terhindarkan orang lain akan bergosip. Apakah Anda peduli dengan gosip orang lain? Saya tidak peduli. Tetapi Yang Mulia Anda, Selama Anda tidak peduli, maka tidak perlu peduli. Reputasi putri ini, hal-hal yang harus dilakukan putri ini, tidak dapat dicapai dengan berpegang teguh pada aturan dan etika di mana-mana. bawahan ini mengerti. Jangan sampai masuk angin. Wajah Anda terlihat memang sangat sesuai dengan selera saya. Apakah putra mahkota datang mengganggu Anda baru-baru ini? Dia pernah datang mencari bawahan ini. Jangan khawatir tentang itu. Mereka akan segera menjadi putus asa dan mengambil tindakan sembrono. Kita hanya perlu menunggu dan menonton pertunjukan. Putri Komandan Selir Mulia Wu di istana. Mengirim seseorang untuk menyampaikan perintah. Sebuah perintah. Suruh orang itu dibawa masuk. Ya.
Sang putri. Bagaimana Anda bisa berduaan dengan pria luar? Pelayan tua ini sedang berbicara. Apakah sang putri tidak mendengar? Karena Nani adalah pelayan yang berasal dari istana. Tidak mungkin dia tidak mengerti aturan, bukan? Ini adalah kediaman putri. Nani bertingkah begitu angkuh. Mereka yang tidak tahu mungkin mengira Anda adalah nyonya rumah. Anda lancang. Jika saya lancang, maka menurut aturan, Nani seharusnya memberi hormat terlebih dahulu kepada putri sah saat masuk. Dengan hormat melakukan upacara sembah sujud berlutut yang agung. Dan baru kemudian menjelaskan tujuan Anda. Menunggu instruksi dari putri sah. Alih-alih bertingkah begitu sombong dan mendikte perintah. Jika Nani sendiri tidak tahu aturan, bagaimana Anda bisa menceramahi orang lain? Mengingat tingkah laku Nani hari ini, putri saya punya alasan kuat untuk melapor kepada Kaisar dan Ibu Suri, menyatakan bahwa Nani seorang pelayan jahat menindas majikannya, mengandalkan pengaruh selir mulia, dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada putri sah. Saya datang ke sini atas perintah selir mulia. Kalau begitu Nani, apakah Anda percaya selir mulia? Bahkan lebih mulia daripada putri sah. Jika selir mulia tahu, putri itu begitu sombong dan kasar, dia kemungkinan akan tidak senang. Nani, apakah Anda bercanda? Apakah selir mulia senang atau tidak? Apa hubungannya dengan putri saya? Putri saya tidak bergantung pada suasana hati selir mulia untuk hidup. Bagi Anda untuk mengatakan itu, kemungkinan adalah pengkhianatan. Itu memang pengkhianatan. The film was translated and Ini adalah racun narrated khusus by untuk orang yang M-Media. suka bicara sembarangan. Nani terbiasa bertindak sewenang-wenang di istana. Begitu lancang. Anda bahkan tidak menghormati Tuan Putri. Pesan apa yang diminta selir mulia untuk Anda sampaikan? Selir mulia meminta putri 3 hari dari sekarang untuk memasuki istana menghadiri perjamuan Qian Qiu dan membawa serta Tuan Muda Xiao juga. Pasangan itu harus pergi bersama. Itu hanya pesan untuk disampaikan. Mengapa Anda harus memamerkan otoritas Anda terlebih dahulu? Anda, apa yang Anda suruh saya makan? Hanya serangga beracun. Namun setiap bulan akan ada periode 3 hari ketika itu kambuh. Serangga beracun itu akan berada di dalam tubuh Anda, merobek organ internal Anda, membuat Anda berharap mati. Leng Yue memiliki penawarnya. Setelah kembali ke istana, apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan, Anda putuskan sendiri. Pada akhir setiap bulan, datanglah ke kediaman Tuan Putri untuk mengambil penawarnya. Jika tidak, saya dengar Nani memiliki seorang putra di rumah yang sedang bersiap untuk ujian provinsi tahun depan. Mengapa saya tidak menyuruh seseorang membawanya ke sini untuk bersatu kembali dengan ibunya? Hamba ini tahu saya salah. Saya memohon belas kasihan putri. Selamatkan nyawa putra saya. Saya pasti tidak akan berbicara sembarangan ketika saya kembali. Saya tidak akan pernah berani tidak menghormati putri lagi. Saya memohon kepada putri. Ampuni saya, hamba yang buta ini. Alangkah lebih baik jika Anda melakukan ini lebih awal. Anda bersikeras mendatangkan masalah pada diri sendiri. Hamba tua ini tahu saya salah. Putri, tolong selamatkan hidup saya. Putri, ampuni hidup saya. Putri, tolong ampuni hidup saya. Saya tidak berniat mempersulit Anda. Kembalilah, jadilah lebih pintar. Jangan biarkan saya menyesal membiarkan Anda pergi hari ini. Terima kasih putri. Hamba tua ini pasti akan menuruti instruksi putri. Putri. Lalu perjamuan 3 hari kemudian. Bisakah Tuan Muda Xiao tetap hadir? Pada perjamuan Qian Qiu, 3 hari kemudian. Hanya saya yang akan hadir. Karena kepala rumah tangga begitu cerdas. Saya yakin Anda bisa memikirkan alasan yang masuk akal dan dapat dibenarkan untuk membereskan masalah bagi saya. Ya, hamba tua ini mengerti. Istana menampung para penindas yang haus kekuasaan. Pelayan keji yang menjilat penguasa dan menindas yang lemah. Sekang. Anda benar. Meskipun saya tidak peduli tentang pendapat orang lain. Memiliki Anda di sisi saya, membuat banyak hal menjadi sangat mudah untuk diselesaikan. Melindungi Tuan Putri adalah apa yang seharusnya dilakukan bawahan ini. Saya ingat, ada aturan dalam keluarga kekaisaran. Semua keturunan kekaisaran yang meninggalkan istana untuk mendirikan kediaman dapat memilih satu pengawal bayangan untuk perlindungan pribadi yang Film was ketat. translated and Apakah tidak narrated apa-apa by jika saya M-Media. memilih Anda? Tapi putri sudah memiliki saya dan Lang Shuang di sisi Anda. Baiklah, Kalau begitu sudahkah Anda memikirkannya matang-matang? Jika Anda menjadi pengawal bayangan saya, Anda tidak boleh pernah melanggar perintah saya. Anda tidak boleh mengkhianati saya, dan Anda harus mematuhi saya sepenuhnya. bawahan ini sudah memikirkannya sejak lama. Bawahan ini dalam hidup ini sepenuhnya milik Yang Mulia. Baiklah. Memilih pengawal bayangan tidak memiliki aturan khusus. Tidak ada aturan. Bawahan ini akan menjelaskannya secara pribadi kepada Kaisar. Komandan kami, ini terlalu jelas.
Niat Anda, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Saya tidak ingin Anda menderita ketidakadilan apapun. Tunggu sampai semuanya beres. Saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Duduk di posisi itu, Putri tidak perlu memperhatikannya. Putri, selir kekaisaran telah memberikan perintahnya. Hanya wanita bangsawan dari keluarga terpandang dan putri-putri yang diizinkan masuk. Semua pelayan wanita harus menunggu di luar Allah. Dia bukan pelayan. Dia adalah pengawal bayangan untuk perlindungan pribadi. Apa? Anda ingin mengubah aturan pengawal bayangan. Saya diperintahkan untuk melindungi Putri Sah. Tidak ada yang memiliki wewenang untuk memindahkan saya menjauh dari sisi Putri. Ini, Kakak, mengapa Anda harus membuat masalah untuk seorang pelayan belaka? Pelayan saya lebih mengerti aturan. Tidak seperti Anda, Kakak, yang selalu mengungkit pengawal bayangan untuk menakut-nakuti orang. Bagai rubah menggertak harimau. Bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaan. Anda benar. Saya memang meminjam kekuasaan dan mengandalkan pengaruh untuk menindas orang lain. Saya minta maaf karena membuat Anda tertawa. Anda, pengawal saya mematuhi aturan. Jika Anda terus menghalangi, saya mungkin harus melakukan perjalanan ke pavilion bayangan dan mengundang komandansi untuk berdiskusi. Putri, silakan ikuti saya. Bukankah Anda mengatakan pelayan Anda mengerti aturan? Lalu yang di belakang Anda tidak perlu mengikuti. Yun Zishu, hari ini adalah perjamuan Qiankyu Selir Mulia. Sebaiknya Anda tidak membuat masalah. Selama Anda tidak terburu-buru mencari mati, saya tidak tertarik untuk membuat masalah di perjamuan ulang tahunnya. Namun Andalah yang sebagai adik perempuan yang lahir dari Selir, secara terbuka memanggil kakak perempuan Anda dengan nama pemberiannya. Saya berharap Selir Mulia keberuntungan tak terbatas seperti Laut Timur dan umur panjang sebanding dengan pegunungan selatan. Selir Muliahu. Bagus, bagus, bagus. Kalian semua The memiliki film was niat baik. translated and Saya sangat narrated senang. by M Media. Putri Sah benar-benar angkuh sekarang. Dia tidak hanya bisa menceraikan Jenderal Muda Xiao, dia bahkan tidak perlu memberi hormat kepada selir kekaisaran. Ketika dia melihatnya, saya belum pernah mendengar bahwa Putri Sah perlu memberi hormat kepada selir manapun. Beberapa hari yang lalu, saya melihat kakak di Pavilion Yugao membeli satu set jepit rambut phoenix dan mahkota kecil. Saya dengar itu bernilai 10.000 tel emas. Mengapa saya tidak melihat kakak mengeluarkannya untuk dipersembahkan kepada Selir Mulia? Siapa yang memberitahu Anda bahwa mahkota phoenix saya dimaksudkan untuk selir kekaisaran? Jika kau tidak memberikannya kepada Selir Mulia, apakah kau berniat memakainya sendiri? Karena Anda tahu itu adalah mahkota phoenix. Anda seharusnya tahu lebih jelas lagi bahwa mahkota phoenix hanya dikenakan oleh permaisuri. Kau, apa? Apakah selir kekaisaran berambisi menjadi permaisuri? Cukup, sepagi ini. Mengapa kalian bertengkar? Putri Sah ini sungguh sombong. Istana selir kekaisaranku tidak bisa lagi menampungmu. Kurangnya kepatutan seperti ini. Tidak tahu etiket. Apakah karena ibumu meninggal terlalu dini dan tidak ada yang mengajarimu tata krama yang benar? Saya ingin tahu kalimat mana yang saya ucapkan salah hingga memancing Selir Mulia menjadi sangat marah. Kau punya keberanian yang luar biasa. Hari ini adalah perjamuan Qiankyuku, sehingga kau bisa begitu sombong. Aku pasti harus membantu Kaisar, mengajarkanmu aturan perilaku dengan benar. Para pengawal, tampar mulutnya. Siapa yang berani menyentuh Putri Sah? Wanita ini telah menyinggungku. Kejahatannya pantas dihukum mati 10.000 kali. Seret dia keluar, pukul dia sampai mati dengan tongkat. Perjamuan ulang tahun Selir Mulia. Pelayan ini terlalu sombong. Budak yang jahat seperti itu, mati dipukuli tongkat adalah hukuman yang terlalu ringan. Mengapa tidak biarkan Putri Sah menyaksikan eksekusi, agar dia bisa mengambil pelajaran? Ibu Suri telah tiba. Ibu Suri telah mengaku sakit selama bertahun-tahun. Mengapa beliau tiba-tiba datang? Ibu Suri, Ibu Suri. Semoga 10.000 berkah dan kedamaian emas menyertai Anda. Semoga 10.000 berkah dan kedamaian emas menyertai Anda. Mengapa Ibu Suri tidak memberitahu kami sebelumnya? Selir ini seharusnya pergi secara pribadi untuk menyambut Anda. Saya melihat bahwa Selir Mulia, perjamuan Qiankyu Mulia. Saya memutuskan untuk sementara datang dan melihat-lihat. Selir Mulia tidak keberatan kan? Bagaimana Ibu Suri bisa mengatakan hal seperti itu? Kesediaan Ibu Suri untuk datang. Selir ini terlalu gembira untuk diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana mungkin aku keberatan? Perjamuan Qiankyu Selir Mulia. Orang-orang ini, apa yang mereka lakukan?
Selir ini awalnya bermaksud menghukum seorang pelayan istana yang bodoh. Jika pelayan istana tidak tahu tempatnya maka teguran sederhana sudah cukup. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Jangan mengundang nasib buruk. Ibu Suri berbicara dengan The bijak. film was translated and Ibu Suri narrated selalu by menyayangi Ed Media. Permaisuri. Sejak Permaisuri meninggal dunia, beliau jarang meninggalkan kamar pribadinya. Bahkan ketika Ayahanda Kaisar ingin menetapkan Selir Mulia sebagai Permaisuri, Ibu Surilah yang secara konsisten menghalanginya. Kehadiran pribadinya hari ini, mungkinkah beliau telah berubah pikiran? Siapa tahu? Sishu memberi hormat kepada Ibu Suri. Rauer memberi hormat kepada Ibu Suri. Ibu Suri, waktu kedatangan Anda hari ini cukup tepat. Beberapa hari yang lalu Zishu berada di Pavilion Yubao. 10.000 tael emas untuk Selir Mulia. Membeli satu set jepit rambut dan hiasan kepala Phoenix. Kita bisa pergi melihatnya bersama sekarang. Benarkah begitu? Zishu memang membeli jepit rambut dan hiasan kepala Phoenix. Tetapi mahkota Phoenix ini tidak dimaksudkan sebagai hadiah untuk Selir Mulia. Mahkota Phoenix selalu hanya dikenakan oleh Permaisuri. Saya ingin tahu adik ke-8. Siapa yang ada di depan Anda menyebarkan gosip jahat dan menimbulkan masalah? Mungkinkah Anda mencoba menjebak Selir Mulia atas ketidakpantasan? Ibu Suri, Rauer tidak. Tusukon di Phoenix dan hiasan kepala ini. Ini benar-benar sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang permaisuri. Lalu untuk siapa mahkota Phoenix ini, Zishu? Jika Ibu Permaisuri masih hidup, mahkota Phoenix ini pasti akan dipersembahkan untuk Ibu Permaisuri. Tetapi Ibu Permaisuri sudah tiada. Mahkota Phoenix ini tentu saja harus dipersembahkan kepada nenek kekaisaran. Anak malang. Sower, kamu perhatian. Saya tahu kamu berbakti. Kemarilah. Mendekatlah padaku. Zishu. Xiao Yunhang, mengapa dia tidak bersamamu memasuki istana? Bukankah kalian berdua sudah berdamai? Xiao Yunhang mengalami luka-luka. Li Sui merawatnya di istana putri. Dia tidak bisa datang. Bagaimanapun kalian adalah suami istri. Jika kau menganggap Li Su mengganggu mata, kirim saja dia kembali ke kediaman jenderal. Li Su itu hanyalah seorang selir berstatus rendah. Saya bahkan tidak akan repot-repot memperhatikannya. Namun, mengandalkan bantuan Xiao Yunheng, dia berulang kali menentang atasannya. Saya sudah memerintahkan orang untuk menghukumnya dengan berat. Mohon yakinlah Yang Mulia, kau. Apa? Xiao Yun yang benar-benar berani mengganggumu. Seorang putri kekaisaran, bagaimana dia bisa diganggu oleh sembarang orang? Siapa yang ingin melakukannya? Jika ada yang mengganggumu di masa depan, menyebabkan kamu tertekan, datang saja langsung ke istana dan beritahu saya. Saya akan menegakkan keadilan untukmu. Hamba mengerti. Di masa depan, saya pasti tidak akan membiarkan siapapun menindas hamba Anda, menyebabkan nenek khawatir. Ibu permaisurimu meninggal lebih awal. Kamu telah menderita keluhan selama bertahun-tahun ini. Saya akan mengirim Lanicho yang berada di sisi saya untuk pergi dan menjagamu selama beberapa hari dan mengajarkan etika yang benar kepada para pelayan. Jika tidak, semua orang akan berpikir putri saya dapat dengan mudah diganggu. Saya akan mematuhi perintah Ibu Suri. Di sini terlalu penat. Sishu, temani saya berjalan-jalan di luar. Pergi dan beritahu Yang Mulia bahwa Ibu Suri datang ke istanaku dan membawa Yan Zishu pergi. Ya. Zishu memberi hormat kepada ayah kaisar. Kalian boleh bangkit. Pantas saja kau langsung menyangkalnya. Mahkota Phoenix itu untuk Selir. Jadi Anda punya pendukung yang bahkan lebih mulia. Pendukung saya yang paling mulia adalah ayah kaisar. Dengan ayah kaisar berada di sini hari ini, Anda masih berani berbicara begitu liar, mencemarkan nama baik Selir Mulia, sedang mencoba menjebak Selir Mulia dalam situasi yang tidak adil. Hari ini saya harus mengajari Anda pelajaran dengan benar. Zishu, hari ini adalah perayaan ulang tahun Selir Mulia. Apa yang sedang kau coba lakukan? Ayahanda Kaisar, hamba Anda membeli mahkota Phoenix, berniat memberikannya kepada Ibu Suri.
Tetapi putri ke-8 bersikeras mengatakan bahwa mahkota Phoenix ini dimaksudkan untuk selir mulia. Mahkota Phoenix selalu hanya dikenakan oleh permaisuri. Bukankah ini secara tidak langsung mengatakan bahwa selir mulia mendambakan posisi istana pusat? Ibu Suri baru saja berada di sini, dan dia mengucapkan omong kosong seperti itu. Itulah sebabnya Ibu Suri pergi dengan marah. Ayahanda Kaisar, hamba tidak bermaksud begitu. Sebagai putri yang sah, saya berhak mendisiplinkan adik-adik perempuan yang tidak patuh. Ibu Suri meninggalkan Nani di sisinya. Kepada hamba Anda harus memberikan contoh yang lebih baik lagi. Nani, bawa putri ke-8 pergi. Tampar dia 20 kali. Dan ajari dia aturan dengan benar. Ya. Cukup. Kalian semua mundurlah. Saya lelah. Saya ingin sendirian. Ayahanda Kaisar. Mundurlah. Hamba Anda mohon diri. Hamba mohon diri. Yang mulia, Zishu The ini film was mengandalkan Ibu Suri. translated and Dia narrated terlalu by sombong. M-Media. Dia sama sekali tidak menghormati Anda. Seorang putri. Tanpa perlindungan ibu hanya itu, ini hanyalah gangguan kecil. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang signifikan. Wanita sialan itu. Beraninya dia tidak menghormati selir ini. Paduka mohon tenangkan amarah Anda. Yun Zishu itu sekarang telah menjilat Ibu Suri. Itulah mengapa dia berani bersikap begitu sombong. Kapan jalan ini? Menjilat Ibu Suri. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa sekarang menentangnya secara terbuka. Bukankah dia bersikeras menceraikan suaminya? Mengapa Paduka tidak mengatur pernikahan lain untuknya? Carikan dia keluarga mertua yang lebih tangguh. Apakah kau punya kandidat yang cocok? Keponakan dari keluarga putri pendamping Rong. Putra sah dari kediaman Marki Siping. Pan Suci. Putra sah dari kediaman Marki Siping itu benar-benar dan sepenuhnya pria bangsawan yang bejat. Kudengar metodenya kejam. Dia egois dan berpikiran sempit, dan benar-benar cabul. Dia belum memiliki istri utama di halaman dalamnya, tetapi cukup banyak selir yang sudah meninggal. Ya, Yang Mulia, begitu Yun Zishu menikah dengannya. Baiklah. Pelayan. Kirim pesan kepada istri dari kediaman Marki Siping untuk datang ke istana guna berdiskusi. Ya. Selir mulia Wu ini baru saja ingin membuat Kaisar menganugerahkan pernikahan kepadaku. Segera setelah itu, putri ke-8 mengirim undangan. Apakah ada hubungan antara peristiwa-peristiwa ini? Mungkin ada. Jika Pan Suji hanya memiliki lidah yang longgar, maka itu tidak akan terlalu menjadi masalah. Namun, jika dia menyimpan motif tersembunyi lainnya, maka dia secara pribadi akan menjerumuskan kediaman Marquis Siping. Yang mulia tidak perlu terlalu khawatir. Kediaman Marquis Siping pada akhirnya akan binasa juga. Setelah kita berurusan dengan kediaman Marquis Siping, saatnya kita mengambil alih Kementerian Personalia. Apakah Yang mulia memiliki kandidat yang cocok? Dalam kehidupan sebelumnya orang ini, saat masih muda, naik ke posisi Wakil Menteri Kementerian Personalia. Pengetahuan dan kemampuannya luar biasa. Namun karena adik perempuannya disukai oleh putra mahkota yang ingin membawanya ke Istana Timur, seluruh keluarga berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Tetapi sang adik bersumpah tidak akan pernah menyerah. Pada akhirnya, mereka mengalami nasib. Seluruh keluarga mereka dieksekusi. Sungguh menyedihkan. Aku sudah memikirkan seseorang. Tunggu beberapa hari. Kirim seseorang untuk mengawasi keluarga Su, terutama Su Mucheng dari keluarga Su, dan adik perempuannya Su Qingxi. Ya. Kakak ada di sini. Seharusnya baik-baik saja jika kakak datang sendirian. Tetapi mengapa Anda membawa komandansi? Saya tidak ada pekerjaan, jadi saya ikut saja. Kalau begitu biarkan komandansi pergi beristirahat di sana dulu. Biarkan kami para saudari bercengkrama dan membahas beberapa masalah pribadi. Tidak pantas ada pria yang hadir. Sesuai keinginan Anda. Kalian berdua tidak perlu mengikuti. Kami harus melindungi putri dengan ketat. Hanya ada saya dan putri Anda di sini. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan mencoba menyakitinya? Kehati-hatian terhadap orang lain itu perlu. Leng Xuang Leng Yu, tunggu di luar pintu. Kalian tidak perlu mengikutiku. Ya putri. Mari kita pergi. Cicipilah. Ini yang paling segar. Teh Longjing Pracing Ming di ibu kota.
Tehnya adalah teh yang enak. Aku secara khusus meminta seseorang menyiapkannya. Ini memang teh yang enak. Kakak, tunggu sebentar. Aku akan meminta seseorang mengambil manisan buah. Teh longjing dipadukan dengan manisan buah adalah pasangan yang sempurna. Kau sudah bersembunyi begitu lama, keluarlah sekarang. Putri. Paduka benar-benar kecantikan yang tiada tara. Kau benar-benar punya nyali. Putri. Sejak menikah dengan Xiao Yunhan, apakah Paduka sudah merasakan rasa seorang pria? Hari ini, kau menambahkan sesuatu yang baik ke dalam teh ini. Sebentar lagi saya khawatir kau akan memohon kepada saya untuk menunjukkan kasih sayang kepadamu. Benarkah? Jika kau berani berteriak, putri ini akan memerintahkan seseorang untuk mengebirumu. Kau berani membunuhku. Bahkan jika kau membunuhku, kau tidak akan lolos. Saya adalah putra sah dari kediaman Marquis Sipin. Kau bisa lihat. Jika putri ini membunuhmu, apakah aku bisa berhasil lolos dari hukuman? Jangan-jangan bunuh saya. Pedang ini sangat beracun. Saya akan memberitahu apapun yang kau ingin saya lakukan. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Itu adalah putri ke-8 dan Selir Mulyawu. Hanya aku yang bisa menyembuhkan racun ini. Jika kau ingin hidup, maka lakukan seperti yang kukatakan. Tunggu sampai putri ke-8 dan Selir Mulyawu menyuruhmu melakukan sesuatu padaku. Kau lakukan hal yang sama pada putri ke-8. Jika seseorang bertanya padamu, kau katakan saja bahwa kau dan putri ke-8 saling mencintai. Apakah kau mengerti? Ya, Jika kau tidak berani melakukan seperti yang kukatakan, aku akan membuatmu mati seketika. Mari kita pergi. Zishu, aku masuk. Putri ke-8-mu sedang tidak enak badan. Cepat masuk ke dalam. Keluar. Apakah Yang Mulia baik-baik saja? Aku hanya menyesap teh itu. Itu bukan hal yang serius. Paduka Putri Utama. Hamba ini ingin bertemu Yunhan. Untuk apa? Saya hanya ingin bertemu dengannya. Sama sekali tidak. Bolehkah saya bertanya kepada Putri, mengapa demikian? Ini adalah kediaman putri ini. Siapapun yang putri ini ingin masuk boleh masuk. Jika aku tidak ingin seseorang masuk, bahkan jika seorang dewa datang, itu akan sia-sia. Hamba ini memiliki urusan penting untuk dibicarakan dengan Yunhan. Kalau begitu putri ini bisa menyampaikan pesan atas nama Anda. Saya dengar Putri Utama memindahkan maharnya kembali kemarin. Itu benar. Mengapa demikian? Jenderal Xiao suka bertanya mengapa. Putri ini akan tinggal di kediaman putri mulai sekarang. Makanan, pakaian, dan pengeluaran semuanya membutuhkan uang. Mengambil kembali mahar milikku sendiri. Bukankah itu sangat masuk akal? Seorang ayah yang ingin bertemu putranya adalah hal yang wajar.
Putri utama tidak punya hak untuk menghalanginya. The Tentu film was saja. translated and Dalam narrated kehidupan by masa laluku, Media. ketika aku terjebak di keluarga Xiao, dan dipaksa mati oleh Nyonya Xiao dan putranya, dan Li Sui, mengapa tidak ada yang berpikir? Itu adalah hal yang wajar bagiku untuk menemui Ibu Suri. Sekang, ini adalah kediaman putri ini. Tanpa izin putri ini, tidak ada yang diizinkan masuk. Jika jenderal tidak percaya padaku, Anda boleh mencoba. Komandansi yang terhormat dari Paviliun Bayangan, bagaimana dia bisa menjadi pengawal pribadi Paduka Putri? Komandansi, tidakkah menurutmu ini melanggar aturan? Itu tidak melanggar aturan. Komandan ini sekarang sudah pengawal bayangan pribadi putri utama. Melindungi yang mulia adalah tugas saya. Pengawal bayangan pribadi. Bagaimana Kaisar bisa menyetujui permintaan yang tidak masuk akal seperti itu? Tepat sekali. Beberapa hari yang lalu, putri ini meminta si Kang dari Kaisar untuk menjadi pengawal bayangan pribadi putri ini. Sungguh tidak masuk akal. Seorang putri yang terhormat dari cabang kemas dan Donggyeok adalah seorang wanita. Bagaimana Anda bisa mengambil seorang pria untuk dijadikan pengawal bayangan pribadi? Apakah pengawal bayangan bahkan membedakan antara pria dan wanita? Bahkan jika ada perbedaan antara jenis kelamin, putri ini tidak peduli. Bagaimanapun sebelumnya, putri ini bahkan ingin membawa 2 pelayan untuk mengusir bosan, agar putri ini tidak setiap hari melihat Xiao Yunhing dan Li Sui menunjukkan kasih sayang dan merasa dendam. Namun, karena si Chang telah tiba, putri ini tidak lagi memiliki niat untuk mengambil pelayan kesayangan lainnya. Bagi seorang putri yang bermartabat untuk bertindak sedemikian rupa, sungguh tidak masuk akal. Mari kita pergi. Si Chang, putri ke-8 dan pihak keluarga Pan, apakah mereka sudah diatur? Semuanya sudah diatur. Semua orang di istana sudah tiba. Jika setelah insiden ini, Selirwu dapat berbalik melawan keluarga Pan dan menjadi musuh, maka hari ini tidak akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Pan Susi, si binatang buas itu, berani menyimpan pikiran seperti itu terhadap putri ini. Putri ini pasti akan membuatnya hidup dalam ketakutan siang dan malam. Adapun putri ke-8 dan Selirwu, ini tidak cukup. Kita seharusnya membunuh mereka secara langsung saja. Orang-orang ini terlalu jahat. Mereka harus dibelah perutnya. Si Kang, Pan Susi belum boleh mati. Ya, jika dia mati begitu saja seperti ini, itu sama saja melepaskannya dengan mudah. Pan Susi ini sangat takut mati. Putri ini telah memberinya racun dan juga memberinya beberapa petunjuk. Dia tidak berani berbicara sembarangan. Operasi ini, meskipun sederhana dan tercela, melibatkan cukup banyak orang. Putri ini akan membereskan keluarga Pan terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan mengurus Selirwu. Ayo pergi. Kaisar telah memerintahkan Jenderal Xiao untuk memasuki kediaman, untuk mengunjungi Xiao Yunheng. Tidak seorang pun diizinkan menghalanginya. Jika Anda ingin bertemu The Xiao film was Yunheng, translated bawa dulu mas and kawinnya. narrated by Mas kawin. Media. Bukankah mas kawin itu sudah dipindahkan kembali semua? Mas kawin, apalagi yang dibutuhkan? Putri utama berkata, sebelumnya dia menikah ke keluarga Xiao. Jeti yang mulia membawa mas kawinnya sendiri. Tapi sekarang Xiao Yunheng menikah ke kediaman putri. Keluarga Xiao seharusnya menyiapkan mas kawin. Kalau tidak, bagaimana bisa status Xiao Yunheng disahkan? Putri utama juga berkata, Xiao Yunheng masuk ke kediaman putri, membawa selirnya bersamanya. Sama sekali tidak ada ketulusan untuk berdamai. Jika Jenderal Xiao menerima fakta perceraian itu, dan mulai sekarang keluarga Xiao sepenuhnya memutuskan hubungan dengan putri utama, tidak memiliki hubungan apapun, Xiao Yunheng dapat segera kembali ke keluarga Xiao. Karena memang begitu keadaannya, saya meminta putri utama untuk segera membebaskan Yunheng. Keluarga Xiao saya akan menanggung perceraian ini. Jenderal, sama sekali jangan lakukan ini. Kaisar sebelumnya berusaha keras dengan susah payah, baru kemudian putri sah itu mengalah. Begitu Jenderal setuju hari ini, maka mulai sekarang keluarga Xiao akan mengundang kritik publik. Maka tidak akan pernah ada kesempatan untuk berdamai dengan putri Sang. Apakah keluarga Xiao saya telah dikritik? Lebih sedikit. Dengan Yun Zishu bertingkah seperti ini, apa gunanya rekonsiliasi? Secara terbuka dan terang-terangan, dia menyimpan pengawal rahasia di sisinya. Tidak pernah meninggalkannya selama 12 jam ganda. Sama sekali mengabaikan pemisahan antara pria dan wanita.
Bagaimana jika Yun yang berdamai dengannya? Itu akan secara terbuka mempermalukan keluarga Xiao. Jenderal, keadaan telah sampai pada titik ini. Anda tidak lagi dalam posisi untuk memutuskan. Anda hanya bisa menelan kerugian pahit ini dalam diam. Selama Putri Sah kembali ke keluarga Xiao, maka bagaimana dia harus diperlakukan? Bukankah itu masih terserah Nyonya Xiao dan Tuan Muda untuk memutuskan? Dan jika mereka tidak lagi menyukainya, mereka bisa mengabaikannya saja. Menikahi selir sesuai kebutuhan. Memiliki banyak putra dan putri. Mengapa peduli hanya pada satu putri? Kasim, Anda juga telah melihatnya. Putri Sah sekarang bahkan tidak menganggap dekret kaisar sebagai hal penting. Jenderal ini bersedia tetapi tidak berdaya. Putri Sah selama perjamuan 1000 musim gugur bertemu dengan Ibu Suri. Dia sekarang dilindungi oleh Ibu Suri. Temperamennya memang lebih besar dari sebelumnya. Ibu Suri melindungi Yun Zishu. Berarti keluarga Fine melindungi Yun Zishu. Dalam kasus itu Yun Zishu tidak menganggap serius keluarga Xiao dan bahkan secara terbuka menentang dekret kekaisaran. Bukanlah sekadar melampiaskan amarah sederhana. Sesederhana itu. Sebaliknya dia yakin dia memiliki dukungan mutlak. Saya dengar hari ini sang putri pergi menemui putri ke-8 dan pewaris Marquis kediaman si Pink. Ya. Pergi. Jaga diri Anda, saya tidak akan mengantar Anda keluar. The film was translated and narrated by M Media. Kembali ke istana. Saya tidak akan membunuh Anda hari ini. Tetapi saya meminta Kasim untuk bersikap cerdik setelah Anda kembali ke istana, mengetahui apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Anda mengancam saya. Itu bukan ancaman. Melainkan saya bisa membuat Anda mati tanpa tempat pemakaman kapan saja. Siapa orang ini? Dia adalah pengawal bayangan. Dia dikirim oleh Sikam. Apakah Xiao Yuanting melihat putranya? Tidak, dia tidak melihatnya. Sang putri hari ini bertemu putri ke-8 dan pewaris Marquis Sipin. Dia tampaknya sedikit tersinggung. Suasana hatinya sedang tidak baik. Mengapa dia pergi menemui pewaris Marquis Sipin? Putri ke-8 mengundangnya. Yun Zishu ini menjadi semakin sombong dan keras kepala. Pergi panggil putra mahkota. Ya. Yang mulia, ini buruk. Sesuatu telah terjadi di kediaman Marquis Sipin. Apa yang terjadi? Pan Sushi, pewaris Marquis kediaman Siping, mencemari putri ke-8 dan lengannya dilumpuhkan oleh seseorang dan diracun. Keterlaluan. Pewaris Marquis Sipin berkata, putri ke-8 yang meracuninya kehilangan kendali. Bawahan saya menyelidiki. Obat mujarab itu memang diletakkan di teh oleh putri ke-8. Yun Zishu sudah berada di sana. Ya. Tepat setelah Putri Sah pergi, putri ke-8 dan pewaris Marquis Sipin menyebarkan hal semacam itu. Sekumpulan orang tak berguna. Mengapa kalian belum mengirim orang untuk menyelidiki alasannya dengan jelas? Ya. Ayahanda Kaisar, ayahanda memanggil putra Anda ke sini. Kamu datang ke sini. Selama periode ini, banyak hal telah terjadi. Jangan selalu tinggal di Istana Timur. Keluarlah dan bergaul dengan putra-putra keluarga bangsawan, dan kemudian ambil kesempatan untuk memenangkan hati beberapa orang, untuk kepentinganmu sendiri. Juga, sesekali pergi dan kunjungi putra sah keluarga Xiao. Dia adalah putra tunggal Jenderal Xiao. Di masa depan, dia akan menjadi asistenmu yang cakap. Ya, putra Anda dengan hormat mematuhi titah ayahanda Kaisar. Dibandingkan dengan Yun Zishu, Yun Chen masih lebih patut dan bijaksana. Qin tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bawahanmu mengerti maksud, Yang Mulia. Yang mulia, kakak beradik Su telah tiba. Su Mucheng menghormati sang putri. Singkirkan formalitas. Terima kasih putri. The film was translated Tuan and Su baru-baru ini, narrated by M apakah Anda Media. menemui masalah? Ya, Yun Chen sebagai pewaris tahta Istana Timur. Tuan Su, apakah menurut Anda masih ada ruang tersisa untuk melawannya? bahkan jika dia adalah putra langit, dia tidak bisa secara paksa merebut wanita rakyat biasa. Tuan Su, kata-kata Anda jelas keliru. Sangat salah. Putra langit berkuasa atas semua orang, memegang kekuasaan hidup dan mati.
Siapapun yang dia inginkan untuk masuk istana, orang itu harus masuk istana. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan? Meskipun Yun Chen ini belum naik tahta, jika dia ingin mengambil seorang wanita sebagai selir, itu semudah mendapatkan sehelai pakaian. Hamba tidak akan menyerah. Tidak akan menyerah. Tuan Su, Anda sendiri tidak takut mati, juga tidak takut kehilangan jabatan resmi Anda. Tetapi haruskah Anda juga melibatkan ibu Anda dan nyawa saudara perempuan Anda sendiri? Apakah Anda bahkan tidak khawatir melibatkan selir Su yang masih berada di istana kekaisaran dan pangeran ketujuh? Hamba. Watak putra mahkota. Tuan Su sangat menyadarinya. Jika dia menginginkan seorang wanita, dia tidak akan mengizinkan Anda menolak. Namun, saya punya metode yang dapat menjamin keselamatan Anda. Apakah Yang Mulia punya cara? Ada cara, tapi ada syaratnya. Mohon Putri jelaskan dengan gamblang. Anda bisa berpura-pura patuh kepada Yun Chen. Dan selagi Anda melakukannya, ajukan syarat untuk pertukaran. Katakan saja, tunggulah hingga saudara perempuanmu berumur 15 tahun sebelum membahas masalah pernikahan. Gunakan ini untuk mengulur waktu. Dan gunakan saudara perempuan Anda untuk ditukar dengan posisi sebagai menteri personalia. Inilah metodenya yang disebutkan oleh sang putri. Meminta hamba untuk mengkhianati saudara perempuannya sendiri. Sama sekali tidak. Saya baru saja mengatakan, berpura-pura patuh. Tuan Su, apakah Anda tidak mengerti 4 karakter ini? Hamba mengakui kesalahan saya. Berpura-pura patuh versus perlawanan. Konsekuensi mana yang pada akhirnya lebih parah? Tuan Su pasti jelas tentang hal ini, bukan? Jika Anda secara terbuka melawan, dalam waktu 3 hari, putra mahkota dapat membuat keluarga Su Anda binasa tanpa tempat pemakaman. Mohon Putri instruksikan saya dengan jelas. Maksud saya sangat sederhana. Berpura-pura patuh. Dapatkan posisi menteri personalia. Dan biarkan putra mahkota percaya bahwa Anda adalah seseorang yang hanya mencari keuntungan. Masih banyak waktu. Tidak perlu terburu-buru. Tetapi menteri personalia adalah orangnya Marquis Siping. Dia tidak akan melompat-lompat lebih lama lagi. Anda hanya perlu membuat putra mahkota mempercayai apa yang Anda katakan. Ya, Selama Anda berhasil mengambil posisi menteri personalia, saya bisa melindungi Anda dan keselamatan keluarga Anda. Bahkan jika saya tidak dapat mencapainya, keluarga Feng dan Pavilion Bayangan juga akan melindungi Anda semua. keluarga Feng Pavilion Bayangan. Jadi begitu. Ya, hamba bersedia mengikuti pengaturan sang putri. Anda tidak akan menyesali keputusan hari ini. Mundur. Hamba mohon diri. Si Chang. Anda pergi ke Kaisar dan menambah masalah mengenai kediaman Marquis Siping. Bawahanmu mengerti. Setelah kediaman Marquis Siping diurus, posisi menteri personalia akan menjadi kosong. Su Mucheng memiliki kemampuan untuk mengamankannya. Dia adalah orang yang dapat digunakan. Orang yang disukai putri. Bawahanmu akan membantunya. Si Chang. Saya hanya menghargai Su Mucheng. Percaya dia bisa dimanfaatkan oleh saya. Tetapi orang yang benar-benar saya percaya hanyalah Anda. Putri Komandan, beberapa hari terakhir ini kediaman Marquis Siping cukup banyak kejadian. Pan Suci putra mahkota Marquis Siping menjadi gila dan secara tidak sengaja memukuli hingga mati ayahnya sendiri. Almarhum tidak bisa bersaksi. Keluarga Pan sekarang bersalah atas kejahatan besar berujung pemusnahan 9 generasi. Posisi menteri personalia kini benar-benar kosong. Sang putri, seseorang dari istana telah tiba. Mengatakan Kaisar ingin bertemu Anda dan komandansi. Selir Mulyawu ini tidak bodoh. Dia pasti sudah memiliki kecurigaan. Tetapi kecurigaan belaka tidaklah cukup. Si Chang, ikuti saya ke istana. Ya, Salam Ayahanda Kaisar. Zishu, apakah kamu tahu aku memanggilmu? Untuk tujuan apa? Saya meminta Ayahanda Kaisar berbicara terus terang. Pewaris Marquis Siping ditikam. Menjadi mengigau. Menjadi gila dan membunuh ayahnya. Seseorang menuduhmu bertanggung jawab. Apakah Ayahanda Kaisar bercanda? Putri Anda belum pernah bertemu dengan pewaris tahta. Saya meminta Ayahanda Kaisar menyelidiki secara menyeluruh. Pada saat seperti ini, Anda masih berpura-pura. Hari itu Pan Suci mencoba melakukan kekerasan terhadap Anda.
Jeti Anda menusuknya, menyebabkannya diracun dan menjadi gila. Mengapa Putri ke-8 merusak reputasi saya tanpa alasan? Anda adalah orang yang menusuk Pan Suci. Apakah Putri ke-8 memiliki bukti? Hari itu Pan Suci sedang bersembunyi di ruang teh. Dia mencoba melakukan kekerasan terhadap Anda. Jeti Anda memukul dan melukainya. Sungguh lelucon. Pan Suci adalah pria terhormat setinggi 7 Ci. Kemampuan apa yang saya miliki untuk menusuknya? Bahkan jika itu benar seperti yang Anda katakan, saya menusuknya akan pantas. Alasan apa yang saya miliki? Untuk menyembunyikan kebenaran. Tentu saja Anda punya alasan. Anda khawatir tentang reputasi Anda dan tidak berani angkat bicara. Saya berani menceraikan suami saya sendiri. Mengapa saya harus peduli dengan reputasi seperti itu? Saya telah mendengar. Setelah saya pergi, Pan Suci dan Anda Putri ke-8 di dalam ruangan terlibat dalam perilaku terlarang. Jika saya benar-benar menusuknya, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk terlibat dalam kegiatan semacam itu? Putri ke-8, pernyataan Anda mungkin tidak berdasar, bukan? Atau mungkin Pan Suci memperlakukan Putri ke-8 dengan semacam perilaku agresif. Anda bicara omong kosong, saya tidak melakukannya. Orang-orang di kedai teh mengenai masalah ini semua tahu tentang itu, bukan? Haruskah kita secara acak mencari seseorang untuk datang dan bertanya? Anda adalah biang keladinya. Masalah ini dan Anda terjalin tak terpisahkan. Cukup, ini adalah ruang belajar kekaisaran, tempat yang penting. Kehilangan ketenangan seperti itu sangat tidak pantas. Baginda, apa yang baru saja dikatakan oleh Putri ke-8, bahwa Pan Suci melakukan pada Putri tindakan tidak pantas, terlepas dari keadaannya. Dia harus dipukuli sampai mati. Putri ke-8 dan Pan Suci sudah lama memiliki hubungan suami istri yang sesungguhnya. Untuk melindungi reputasi keluarga kekaisaran, Putri ke-8 dan keluarga Pan harus ditangani bersama. Beraninya kau? Mengapa kita tidak mengundang istri Markis Siping untuk maju melakukan konfrontasi? Dia juga berada di kedai teh hari itu. Baginda, putra hamba tidak memperlakukan Putri sah dengan perlakuan tidak pantas. Putri ke-8 dan putra hamba Istri Markis Siping sudah saling menaruh perasaan dan telah mengikat janji sehidup semati. Pada hari putra hamba tertimpa kemalangan, dia memang memiliki perselisihan dengan Putri ke-8. Hamba mohon Baginda menilai dengan jelas. Kau bicara omong kosong belaka. Tampaknya masalahnya sudah jelas. Itu adalah Putri ke-8 didorong oleh kecemburuan yang melayangkan tangan mematikan pada Pan Suci. Hamba tidak. Pengawal bawa dia pergi. Ayahanda Kaisar itu bukan putri Anda. Ayahanda Kaisar. Ayahanda Kaisar. Jika tidak ada masalah lain, hamba Anda memohon izin untuk mundur terlebih dahulu. Masalah ini jelas adalah Putri ke-8 dengan sengaja merencanakan pembunuhan dan menjebak orang lain. Saya berharap Ayahanda Kaisar menyelidiki secara menyeluruh dan tidak mendinginkan hati hamba Anda. Tunggu, masalahnya belum diklarifikasi dan kamu pergi begitu saja. Itu tidak pantas, bukan? Kediaman putri saya berada tepat di luar istana kekaisaran. Ketika putra mahkota menemukan bukti yang cukup, Anda dapat langsung mengirim orang untuk menangkap saya. Lancang, cukup. Kamu juga boleh mundur. Yan Zishu itu, dia benar-benar pantas mati. Sang putri, Xiao Yunheng, akhirnya menemukan istri sampingannya dan staf dapur berselingkuh. Mereka tertangkap basah. Itu sangat ramai. Sangat baik. Putri, Jenderal Xiao membawa 10.000 tel emas untuk menebus orang-orang itu. Kita memenangkan putaran lain. Suruh dia masuk. Sang putri, aku sudah mengirimkan uang. Karena Jenderal Xiao sudah tiba, maka mohon undang istri sampingan dan Xiao Yunheng untuk datang. Ya. Putri, kapan Anda akan pindah kembali ke kediaman jenderal? Saya perlu mempertimbangkannya lebih lanjut. Putri ini sedang merasa tidak enak badan akhir-akhir ini. Bagaimana kabar Anda? Apakah luka-luka Anda sudah sembuh? Terima kasih Ayah atas perhatianmu. Berkat perhatian dari sang putri. Pulanglah bersamaku. Pulang. Pulanglah bersamaku dulu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Baiklah. Paman, bisakah kita benar-benar kembali? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Apa yang dilakukan Li Sui? Jika dibicarakan hanyalah aib dan penghinaan besar. Terima kasih sang putri atas perhatian selama beberapa hari terakhir ini. Yunhan, aku menantikan hari ketika aku bisa memperbaiki keretakan dengan sang The film was putri. translated and narrated by M Media. Menteri Su, putra mahkota. Menteri Su, apakah Anda puas? Sekarang Anda adalah orang termuda di Dayong yang menjadi Menteri Personalia. Terima kasih putra mahkota atas kepercayaan dan promosi Anda.
hamba Anda pasti akan bekerja dengan rajin di masa depan, dan setia kepada Kaisar. Sangat bagus tangani urusan dengan baik. Putra mahkota ini akan terus mempromosikan Anda. Ya. Putra mahkota ini kebetulan sedang luang, jadi aku akan meninggalkan istana bersamamu, putra mahkota hamba. Apakah Anda tidak bersedia? Putra mahkota ini bisa memberi Anda jabatan resmi ini, dan juga bisa menghukum mati seluruh klan Anda. Tidak, hamba tidak berani, hanya saja adik hamba masih muda. Putra mahkota berkata, akan menunggu sampai dia melewati usia remaja. Menteri Su sudah seorang pria di lingkungan pejabat, jadi lebih baik tidak terlalu kolot. Dia akan menjadi milikku cepat atau lambat. Putra mahkota ini memberi Anda keuntungan yang begitu besar, dan Anda tidak akan memberi putra mahkota ini sedikit imbalan. Yang mulia di istana hari ini, putra mahkota sangat menganjurkan agar Su Mucheng menjadi Menteri Personalia. Kaisar setuju. Sepertinya Su Mucheng akan menghadapi masalah. Kita harus bergerak sekarang. Maksud yang mulia. Seseorang seperti putra mahkota, jika dia memberikan keuntungan kepada Su Mucheng, dia pasti harus menuntut sesuatu sebagai imbalan. Saat ini, dia pasti tidak sabar untuk pergi dan mempermalukan Nona Su. Putra mahkota benar-benar tercela. Semakin dia bertindak seperti ini, semakin banyak peluang yang dia berikan kepada kita. Jika putra mahkota adalah pria sejati, di mana peluang kita? Itu benar. Ayo pergi, kita harus mendahului putra mahkota ke kediaman Su. Ya. Tuanku, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tuanku, putri utama telah membawa Nyonya tua dan Nona ke kediaman putri ke-9. Apa yang kau katakan? Mengapa putri utama membawa Nyonya tua dan Nona ke kediaman putri? Sang putri mengirim seseorang untuk mengatakan. Katakan apa, berhenti gagap. Sang putri berkata dia ingin tuanku menjadi pendampingnya. Jika tidak, nyawa Nyonya tua dan Nona akan hilang. Apel. Dia ingin Su Mucheng menjadi apa baginya? Seorang pendamping. Ini benar-benar tidak masuk akal. Apa sebenarnya yang Yen Zishu berniat lakukan? Tuan Su adalah seorang yang bermartabat, pejabat tinggi peringkat ketiga. Bagaimana dia bisa diizinkan untuk mempermalukannya seperti ini? Ini benar-benar keterlaluan. Sang putri sudah keterlaluan. Tuan Su, jangan panik. Aku akan pergi ke kediaman putra sekarang juga. Jika itu benar-benar seperti yang dia katakan, aku sama sekali tidak akan mengampuninya. Terima kasih putra mahkota. Yen Zishu ini, otaknya sudah jadi bubur. Atau dia sudah menjadi histeris. Baru saja setelah mengusir Xiao Yonheng keluar dari rumahnya, dia sekarang mengarahkan pandangannya pada Su Mucheng yang muda dan menjanjikan. Benar-benar hayalan yang delusional. Putra mahkota tiba. Yen Zishu, keluar sekarang. Saya datang. Angin apa yang menerbangkan putra mahkota? Ke sini. Yen Zishu, beraninya kamu. Mengapa kau tidak berlutut dan memberi hormat saat melihat pangeran ini? Putra mahkota, apakah Anda lupa? Putri ini secara pribadi dianugerahi oleh Kaisar sebagai putri pelindung negara utama. Bahkan saat bertemu putra mahkota, tidak perlu melakukan hormat ritual penuh. Kau, Apakah putra mahkota tidak mengakui gelar yang dianugerahkan ini? pangeran ini datang hari ini khusus untuk menanyaimu. Seorang putri yang bermartabat, meninggalkan semua rasa malu, secara terbuka mengambil suami pendamping, mengincar seorang pejabat istana. Kau memiliki keberanian yang luar biasa. Jadi itu untuk pejabat Su Anda datang. Saya melihat bahwa pejabat Su ini muda dan menjanjikan. Masa depannya tak terbatas. Saya ingin menjadikannya pendamping pria. Apa yang salah dengan itu? Kau hanyalah benar-benar konyol. Anda adalah pewaris tahta suatu negara. Anda harus selalu memperhatikan tingkah laku dan budi pekerti Anda. Jangan terus-menerus terlihat seperti Anda kehilangan akal. Lihatlah Anda dalam keadaan Anda saat ini, di mana sedikit pun martabat seorang pewaris tahta. Cepat lepaskan yang tua dan muda dari keluarga Su untukku, dan biarkan pejabat Su kembali. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Su Mucheng menolak untuk menyetujui persyaratan saya. Kalau begitu, biarkan saudara perempuannya melayani sebagai budak dan pelayan. Dia hanyalah gadis rakyat biasa. Jika saya ingin dia menjadi pelayan, hukum mana yang dilanggar? Yen Zishu, kau harus melepaskan Nyonya tua dan Nona Su hari ini. Jika tidak, aku akan membuatmu membayar mahal. Seberapa mahal? Beraninya kau, sang putri. Anda murah hati dan berjiwa besar. Mohon maafkan hamba Anda kali ini. Hamba Anda adalah pejabat yang diangkat oleh istana. 10 tahun belajar keras dalam kemiskinan, semata-mata untuk mengabdi pada negara, dan untuk membawa kejayaan bagi leluhur hamba. Hamba benar-benar tidak ingin melakukan apapun yang mencoreng nama keluarga hamba. Hamba memohon kepada sang putri untuk tidak mempersulit hamba Anda. Pejabat sebegitu berprinsip, tentu saja saya tidak akan mempersulit Anda. Kalau begitu, lepaskan Nona Su. Saya hanya mengatakan, saya tidak akan mempersulit pejabat Su.
Saya tidak pernah mengatakan. Saya tidak akan mempersulit Nona Su. Mengapa Anda begitu cemas? Yun Zishu, yang mulia saudara perempuan hamba, tumbuh di pedesaan sejak kecil. Dia tanggung dan tidak tahu etiket. Hamba memohon kepada sang putri lagi. Saudara perempuan Anda sudah menyinggung saya. Saya sudah memerintahkannya untuk menyikat kakus. Yun Zishu, kau sudah keterlaluan. Putra mahkota, jaga tingkah laku Anda. Yun Zishu, aku belum selesai denganmu. Putri, saudara perempuan hamba telah mencapai usia untuk negosiasi pernikahan. Bagi sang putri untuk mempermalukannya seperti ini, bagaimana dia akan menikah setelah ini? Dia menyinggung saya, bahwa saya tidak mengambil nyawanya. Sudah menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Ketegasan Anda menghancurkan wanita muda tanpa ampun. Benar-benar hebat. Gadis muda itu adalah bunga yang sedang mekar. Dan Anda memerintahkannya untuk menyikat kakus. Anda benar-benar pantas mati. Mengapa Sumucem memohon padanya? Pergi. Yun Zishu ini benar-benar terlalu sombong. Putra mahkota. Sang putri tampaknya tidak menghormati Anda. Hanya karena Anda masih pewaris tahta. Itu benar. Jika aku sudah menjadi kaisar, bisa dengan mudah menyingkirkannya. Apakah gilirannya bahkan bisa untuk menjadi begitu sombong dan mendominasi di sini? Karena putra mahkota sangat melindungi hamba. Hamba sangat berterima kasih. Selama putra mahkota membantu hamba menyelamatkan saudara perempuan hamba. Jangankan saudara perempuan hamba, bahkan hamba sendiri hanya akan mengikuti arahan Anda. Apapun yang ingin Anda lakukan, hamba akan mendukungnya. Ingat apa yang kau katakan hari ini. The film was Yang mulia translated komandan, and berita telah narrated menyebar by dari istana M putra Media. mahkota, mengatakan bahwa setelah putra mahkota kembali dari kaisar, dia memukuli putri mahkota. Dia juga hampir mati. Keluarga pihak ibu putri mahkota saat ini sedang membuat keributan. Si bodoh ini, yang bisa dia andalkan sekarang hanyalah keluarga pihak ibu putri mahkota. Namun dia tidak tahu cara menghargainya dengan benar. Sekang, dalam beberapa hari itu akan menjadi perjamuan ulang tahun Xiao Yunting. Kita akan pergi dan memberinya hadiah yang megah. Putra mahkota telah kehilangan dukungan dari keluarga asal putri mahkota. Sekarang hanya tersisa keluarga Xiao. Waktunya telah tiba putri. Kaisar telah merencanakan dan mengatur selama bertahun-tahun. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan semua orang yang awalnya mengetahui kebenaran dan kemudian secara sah dan legal menaiki tahtanya sendiri dan kemudian membiarkan garis keturunannya sendiri diwariskan turun-temurun di Dayong. Bagus. Kalau begitu biarkan dia melihat bagaimana putranya sendiri mewarisi ambisi serigalanya, merencanakan pembunuhan ayah dan merebut kekuasaan. Panjang umur kaisar. Panjang umur kaisar. Panjang umur, panjang umur, panjang umur. Panjang umur, panjang umur. Bangun. Terima kasih yang mulia. Terima kasih Baginda. Jenderal Xiao telah bekerja tanpa lelah dan mencapai jasa besar. Menciptakan prestasi luar biasa bagi Dayongku. Anda harus diberi hadiah besar. Bicaralah apa yang Anda inginkan. Hamba bertanggung jawab untuk kaisar. Ini hanyalah tugas hamba. Hamba tidak mencari yang lain. Baginda keluarga Xiao sudah menerima surat cerai sang putri dan berjanji tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut dengannya. Hamba ingin memanfaatkan perayaan ulang tahun akbar ini dan memohon kaisar untuk membuat keputusan untuk mempromosikan Li Su ke posisi istri utama. Ibu, kapan aku setuju untuk menjadikan Li Su istri utama? Yun Heng, Aku sama sekali tidak akan mengizinkan Li Shue menjadi istri utama. Yun Heng, mengapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Diam. Ayahanda Kaisar, Anda juga telah melihat hamba Anda benar-benar telah mencapai kesepakatan dengan keluarga Xiao. Selain itu, suami yang saya sukai bukanlah Xiao Yonhyang. Saya mohon Ayahanda Kaisar mengabulkan permintaan saya. Jenderal Xiao, apa pendapat Anda? Hamba benar-benar telah mencapai kesepakatan dengan sang putri. Tetapi jika sang putri bersedia tinggal, Saya tidak bersedia. Surat cerai saya sudah lama ditulis. Semua orang di Huangcheng tahu bahwa saya tidak memiliki hubungan lebih lanjut dengan keluarga itu. Melihat sosok Li Sui, dia tampaknya hamil. Zishu, Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu tidak segera mencari tabib kekaisaran untuk memeriksanya? selamat Jenderal Xiao, Tuan Muda Xiao. Selir itu memang hamil. Kau jalan. Yun Heng dengarkan penjelasan saya. Keluar.
Aku bahkan The tidak film was pernah menyentuhmu. translated and narrated by M Media. Yang mulia, maafkan saya mengenai masalah hari ini. Saya tidak ingin banyak bicara. Tetapi karena terpaksa oleh keadaan, saya telah mengesampingkan semua kekhawatiran akan reputasi. Saya memohon kepada Yang Mulia untuk penilaian yang jelas. Mulai sekarang, dia dan saya tidak memiliki hubungan apapun. Surat cerai akan diserahkan ke tangannya. Suruh dia kembali ke keluarga Li. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Yun Heng, apa yang kau lakukan? Di hadapan kaisar. Kau tidak boleh bicara omong kosong. Cukup. Ini semua karena kau memanjakannya. Kau nyonya rumah tangga, memicu masalah, menghasut Yun Yang untuk menyukai selirnya dan mengabaikan istrinya. Bagaimana kita bisa menderita penghinaan seperti ini hari ini? Kau masuk ke dalam juga. Yang Mulia, putri hamba, masih berada di kediaman putra mahkota, nasibnya tidak diketahui. Namun putra mahkota membawa wanita jahat ini berparade begitu kurang ajar di depan umum. Hamba memohon kepada Baginda Kaisar untuk memberikan penjelasan kepada hamba Paduka. Dia hanyalah istri putra mahkota. Begitu mudah cemburu. Aku adalah pewaris tahta. Aku adalah kaisar masa depan. Apakah aku bahkan tidak bisa menyayangi wanitaku sendiri? Kau diam, ayahanda kaisar. Pertunjukan yang sebenarnya belum tiba. Semuanya sudah siap. Yang Mulia, baru saja seorang pembunuh memasuki kediaman Jenderang. Hamba Paduka pergi untuk menangkapnya. Ini serius. Kami menemukan lorong rahasia dan ruang tersembunyi di kediaman Jenderang. Apel. Jenderal Xiao. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Yang Mulia, hamba Paduka menggelapkan dana militer. Beraninya kau, Yang Mulia, Jenderal Xiao bertindak seperti ini. Benar-benar pengkhianatan tingkat tinggi. Yang Mulia, wilayah perbatasan keras dan dingin. Para prajurit lapar dan kedinginan. Namun Jenderal Xiao menahan. Persediaan yang susah payah didapatkan oleh para prajurit. Ini adalah pelanggaran yang berujung hukuman mati. Xiao Yuanting. Bagaimana kau berharap aku melindungimu? Yang Mulia, hamba Paduka bersalah. Ayahanda Kaisar, The film was pasti ada sesuatu yang translated mencurigakan and tentang narrated masalah by ini. M. Media. Kau diam. Jika keluarga Xiao jatuh, aku tidak akan punya siapa-siapa lagi untuk digunakan di belakangku. Ayahanda Kaisar mungkin memiliki. Apa yang ingin kau lakukan? Beraninya kau? Pengawal, berhenti berteriak. Ayahanda Kaisar, tidak ada yang akan datang. Apakah kau mencoba memberontak? Ayahanda Kaisar, Anda sudah tua sekarang. Sudah waktunya untuk turun tahta. Baginda, hamba juga tidak menginginkan ini. Tetapi antara putra hamba dan Baginda, hamba hanya bisa memilih putra hamba. Ayahanda Kaisar, yakinlah, setelah Anda meninggal, aku akan memimpin Dayong menuju kemakmuran dan kekuatan. Omong kosong, kau anak pemberontak. Kau melakukan pengkhianatan tingkat tinggi seperti itu. Aku akan membunuhmu. Pengawal, Ayahanda Kaisar. Sekarang paviliun bayangan semuanya mematuhi sikap. Di mata sikap, hanya ada wanita itu Yun Zishu. Aku sudah memerintahkan orang untuk memindahkan sikap pergi. Seluruh paviliun bayangan tidak ada di istana. Aku menjaga dari segalanya. Tetapi aku gagal menjaga dari dirimu. Aku meminta Ayahanda Kaisar untuk turun tahta. Kau, putra mahkota, memaksa turun tahta. Pengkhianatan tingkat tinggi. Eksekusi tanpa ampun. Keluarga Feng Anda. Bukankah kalian seharusnya menjauhi perebutan kekuasaan istana? Chan Er, apa yang harus kita lakukan? Sekelompok orang bodoh. Hari ini di istana, sungguh meriah. Ini benar-benar memungkinkan putri ini, agar mataku terbuka. Yun Zishu, itu kau. Yun Zishu, kau jalan. Putra mahkota memaksa turun tahta. Pengkhianatan tingkat tinggi. Bunuh dia. Chan Er. Chan Er. Jadi selir mulia juga mengalami hari ini. Aku akan membunuhmu.
Bawa dia pergi. Biarkan dia memegang jenazah Yun Chen dan perlahan bertobat. Yun Zishu, kau wanita kejam. Bahkan sebagai hantu aku tidak akan mengampunimu. Kalau begitu jangan menjadi hantu. Hidup lebih menyakitkan. Lepaskan aku. Yun Zishu, kau jalan. Yun Zishu, apakah Anda juga berniat memberontak? Ayahanda Kaisar, putri Anda hanya ingin meluruskan keadaan. Sikap. Bawahan yang rendah hati ini selalu mendukung sang putri. Kalian semua. Saya juga memohon Ayahanda Kaisar untuk menulis maklumat turun tahta dan menyerahkan tahta kepada putri Anda. Apakah kalian gila? Anda adalah seorang wanita. Bagaimana Anda bisa mewarisi garis suksesi yang agung? Siapa bilang seorang wanita tidak bisa mewarisi garis suksesi besar selama dia memiliki garis keturunan kekaisaran? Saya bisa memastikan dia duduk kokoh di posisi ini. The film was Ibunda Kaisar, translated mengapa Anda and memperlakukan narrated putra by Anda M seperti ini? Media. Kaisar, Anda secara pribadi membunuh istri dan putra Anda sendiri. Ketika Anda terbangun di tengah malam, apakah Anda melihat mereka menuntut nyawa Anda? Anda berbicara omong kosong. Ini semua adalah kejahatan yang Anda ciptakan. Itu semua Anda. Yang mulia, mohon tulis titah turun tahta. Kau berani mengkhianatiku. Baiklah, luar biasa. Ayahanda Kaisar, Anda hanya rakyat jelata. Setelah menjadi kaisar selama lebih dari 20 tahun, Anda seharusnya merasa puas. Selama sisa hidup Anda, cukup rajin menyalin kitab suci dan bertobat dengan tulus atas tindakan Anda kepada Ibu Suri dan saudara kekaisaran yang telah Anda rugikan. Kau berani. Asal mula vitalitas terungkap. Tetapkan seorang penguasa. Takdir itu tidak kekal. Yang dibantu adalah kebajikan, hati langit dan urusan manusia. Pilih yang bijaksana dan cakap. Mendekati 4 lautan direkomendasikan dengan gembira. Bukan hanya untuk satu orang saja. Sekarang, karena saya lemah secara fisik dan tidak mampu mengurus urusan negara, saya akan menyerahkan tahta kepada Putri Sisu. Serahkan kekuasaan pada yang berbudi dan ahli. Hamba Paduka memberi hormat kepada Yang Mulia Permaisuri, Kaisar Wu, panjang umur panjang umur panjang umur. Hamba Paduka memberi hormat kepada Yang Mulia Permaisuri. Panjang umur panjang umur panjang umur Yang Mulia. Yun Zishu ini memiliki metode yang luar biasa. Tahu cara menyerang akar masalah. Pangeran-pangeran lainnya sudah. Mereka yang mati secara kejam telah mati secara kejam. Mereka yang dipenjara telah dipenjara. Mereka yang dibunuh telah dibunuh. Apakah Perdana Menteri memiliki keberatan? Hamba tidak keberatan. Panjang umur Yang Mulia. Karena memang begitu adanya, istana ini pasti akan melakukan segala daya upaya untuk menjadi penguasa yang bijaksana dan cerdas dan mencari berkah bagi Dayong. Panjang umur Yang Mulia. Sekang, Hamba yang rendah hati ini hadir. saya sudah menjadi Kaisar Dayong. Namun Anda tidak pernah mengungkapkan identitas Anda yang sebenarnya kepada saya. Dongyu sedang menyerang. Bagaimana Anda akan bersikap? Hamba yang rendah hati ini akan tunduk pada hukuman yang mulia tanpa keluhan apapun. Utusan dari Dongyu sedang berkunjung. Katakan padaku, keturunan keluarga kekaisaran Dongyu semakin berkurang. Namun ada seorang pangeran kekaisaran tinggal di Dayong. Hamba yang rendah hati ini tidak sengaja menyembunyikannya dulu. Hamba yang rendah hati ini adalah bidak yang dibuang dan diusir keluar. Sekarang, saya pasti tidak akan kembali. Tetapi utusan Dongyu mengatakan, jika saya tidak menyerahkan putra mahkota Dongyu, kedua negara akan berperang. Yang mulia, Sekang, para pejabat istana menasihati saya untuk mengisi kembali harem kekaisaran. apapun keputusan yang mulia buat, hamba yang rendah hati ini akan mematuhinya. The film was Sekang, translated and jika saya harus narrated mengirim by Anda M kembali ke Media. Dongyu untuk menjaga perdamaian dan stabilitas antara kedua negara, apakah Anda akan menyalahkan saya? Saya tidak akan. Bukannya tidak ada pilihan lain. Yang mulia, Jika saya menikahi Anda dan menjadikan Anda selir kekaisaran Dayong demi perdamaian, apakah Anda bersedia? hamba yang rendah hati ini Sekang, saya pernah berpikir bahwa setelah semuanya berakhir, saya pasti akan memberi Anda identitas yang terhormat dan tidak akan pernah merugikan Anda dengan menjadikan Anda selir kekaisaran saya. Tapi itu akan merugikan Anda. tidak. Hamba yang rendah hati ini
akan sangat senang untuk menerima. Anda mengatakannya sendiri. Tanggal 8 Desember lunar, sang putri naik tahta sebagai kaisar. Tahun depan akan menjadi tahun pertama Kaisar Phoenix. Si Chang diangkat sebagai selir kekaisaran utama. Setelah tahun baru, saya akan melakukan perjalanan kembali ke Dongyo. Berapa lama Anda akan pergi? Sekitar 2 bulan. Kembali dan mengatur beberapa urusan. Untuk beberapa tahun ke depan, saya akan bisa tinggal bersama Anda di Daeyong. Merencanakan apa? Selama anak kita tetap berada di Daeyong, mereka tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun juga, di masa depan entah itu Daeyong atau Dongyo, keduanya milik anak ini. Kalau begitu, saya bahkan diakali oleh Anda. Sisu. Hidupku sepenuhnya milikmu. Cepat kembali.